Apakah perlu kita tambah personel untuk mengawasi Nyonya? Tambah 2 orang lagi. Jaga ketat semua akses di depan dan belakang ruang bersalin. Jangan sampai ada lalat sekalipun yang bisa mendekat. Baskara Aditama berdiri di depan jendela kaca besar di paviliun VIP sebuah rumah sakit ibu dan anak swasta termewah di Pondok Indah. Suaranya sedingin es. Di luar jendela, kegelapan malam menyelimuti Jakarta. Di belakangnya, 2 baris petugas keamanan berseragam hitam berjejer rapi. Semua tampak tegang, seolah sedang menghadapi musuh besar. Objek yang dijaga dengan sangat ketat oleh Baskara tak lain adalah Kirana Larasati, istrinya yang telah dinikahinya selama 3 tahun, seorang wanita yang selama ini terlihat begitu penurut laksana bayangan. Dan saat ini, di dalam ruang bersalin, terdengar erangan kesakitan seorang wanita yang nyaris putus. Wanita yang terbaring di sana, yang akan segera melahirkan anak pertamanya, adalah Rania Amalia, sekretaris pribadinya. Ponselnya bergetar singkat. Baskara melirik sekilas, sebuah pesan dari kepala sekretarisnya. Tuan, kami sudah memastikan bahwa Nyonya Kirana tidak meninggalkan kediaman di Menteng hari ini. Namun, menurut para pegawai di sana, Nyonya sudah berada di dalam ruang kerja pribadinya sejak kemarin sore dan belum keluar sama sekali. Baskara mendengus dingin sambil mengetuk layar ponselnya. Terus awasi dengan ketat. Dia itu wanita yang pandai bersandiwara, jangan sampai tertipu. Baskara merasa sangat mengenal Kirana. Terlihat lemah lembut di luar. Namun sesungguhnya wanita itu begitu keras kepala. Selama 3 tahun pernikahan mereka, Kirana seperti tanaman yang tumbuh tenang di sudut ruangan, tidak pernah menuntut atau mempersoalkan apapun. Bahkan ketika Baskara membawa Rania ke rumah dan secara terang-terangan memberitahunya, "Dia mengandung anakku, jadi pandai-pandailah kau menjaga sikap." Kirana hanya mengangkat matanya yang bening luar biasa, menatapnya selama beberapa detik, lalu dengan ringan menjawab, "Baik, saya mengerti." Namun, semakin Kirana bersikap seperti itu, Baskara justru semakin waspada. Ia tidak akan membiarkan siapapun, terutama Kirana, merusak momen kelahiran anaknya yang telah lama ia nantikan bersama wanita yang ia cintai. Kirana memiliki status sebagai istri sah, dan jika ia benar-benar membuat keributan, akan sangat merepotkan bagi Baskara untuk menanganinya. Pikiran itu membuat tatapan mata Baskara semakin dingin. Ia memerintahkan kepala sekretaris di sisinya untuk menyelidiki semua riwayat transaksi rekening Kirana belakangan ini, dan apakah Kirana pernah menghubungi media atau pengacara secara pribadi. Ia bermaksud untuk memadamkan semua potensi bahaya sejak dini. Namun, ia sama sekali tidak tahu arah dan kekuatan badai yang sesungguhnya, yang sedang ia antisipasi dengan penuh ketegangan, telah jauh menyimpang dari lintasan yang ia perkirakan. Badai itu melesat kencang ke arah yang sama sekali tak pernah terbayangkan olehnya. Baskara Aditama, pemimpin Aditama Group saat ini. Di usianya yang baru 29 tahun, ia telah mengendalikan sebuah imperium bisnis raksasa dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai ratusan triliun rupiah. Dengan penampilan tampan, kekayaan melimpah, dan kemampuan bisnis yang brilian, ia adalah calon menantu idaman nomor 1 yang dikejar oleh banyak keluarga konglomerat dan terpandang di Jakarta. 3 tahun lalu, karena perjanjian perjodohan yang dibuat oleh generasi kakek nenek mereka, ia menikahi Kirana Larasati, putri sulung dari keluarga Larasati. Pernikahan politik ini tidak melibatkan cinta, hanya jalinan kepentingan. Keluarga Larasati membutuhkan suntikan dana dari Aditama Group untuk melewati krisis, sementara Aditama Group membutuhkan koneksi dan reputasi keluarga Larasati di industri tradisional. Kirana hanyalah sebuah aksesori yang paling indah dan halus dalam transaksi ini. Di hari pernikahan, Baskara bahkan tidak datang menjemput pengantinnya. Kirana, seorang diri, mengenakan gaun pengantin yang tidak terlalu pas di tubuhnya, menaiki mobil sendirian menuju tempat upacara. Setelah upacara yang formalitas dan resepsi yang dingin, saat bertukar cincin, ia hanya menyentuh jemari dingin Kirana sekilas sambil berbisik rendah, "Lakukan saja tugasmu dengan benar. Posisi Nyonya Aditama Group akan kuberikan. Selain itu, jangan pernah bermimpi." Kirana menundukkan bulu matanya yang lentik. Bayangan kecil jatuh di bawah matanya. Ia mengangguk pelan dan menjawab dengan suara nyaris tak terdengar, "Saya mengerti." Selama 3 tahun berikutnya, ia benar-benar menepati janjinya, hidup dengan tenang dan tahu diri. Ia pindah ke rumah mewah yang megah namun kosong dan dingin di kawasan Menteng, memerankan perannya sebagai Nyonya Aditama Group tanpa celah. Ia mengingat hari ulang tahun dan selera setiap anggota keluarga Baskara, menyiapkan hadiah yang sesuai, dan di acara-acara penting yang harus dihadiri, ia selalu berhasil membuat Baskara tampak terhormat dengan tutur katanya yang elegan dan berkelas.
Bahkan ketika Baskara sesekali membawa wanita lain untuk menginap, Kirana hanya diam di kamar utama, tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Baskara perlahan terbiasa dengan keberadaannya. Seperti terbiasa dengan perabotan yang tertata rapi di tempatnya. Ia memberikan uang belanja yang jumlahnya akan membuat wanita manapun iri, namun tidak pernah memberikan sepercik kehangatan pun. Ia menganggap kepatuhan Kirana sebagai sesuatu yang wajar. Hingga 2 tahun lalu, Rania Amalia muncul. Rania adalah sekretaris utama yang baru direkrutnya. Lulusan universitas ternama, cantik, kompeten, dan yang terpenting, penuh gairah dan proaktif. Ia seperti percikan api yang seketika membakar kembali indera Baskara yang telah mati rasa di tengah kalkulasi untung rugi dan pernikahan yang dingin. Rania memujanya, bergantung padanya, dan tidak pernah menyembunyikan rasa cintanya. Ini sangat kontras dengan sosok Kirana yang stagnan seperti air tergenang. Baskara dengan cepat jatuh ke dalam pesonanya. Tanpa ragu, ia mulai membawa Rania ke berbagai acara. Gosip pun perlahan menyebar di kalangan sosialita, namun Baskara tidak peduli. Ia justru merasa sudah saatnya memberikan posisi resmi kepada Rania. Baginya, Kirana hanyalah pajangan yang penurut dan membosankan, cukup memberinya sejumlah uang pesangon dan mengusirnya. 10 bulan lalu, kehamilan Rania terkonfirmasi. Baskara luar biasa gembira. Itu adalah anak pertamanya. Ia segera memindahkan Rania ke sebuah apartemen mewah di kawasan SCBD, lengkap dengan ahli gizi dan perawat pribadi terbaik. Dan di saat yang sama, ia mengeluarkan kartunya kepada Kirana. Hari itu, di ruang tamu rumah mewah di Menteng. Kirana sedang merangkai bunga anggrek bulan putih. Baskara berdiri di hadapannya, nada bicaranya adalah sebuah pemberitahuan yang tidak menerima sanggahan. Rania hamil. Itu anakku. Dia akan melahirkan anak itu, dan aku akan memberikan posisi yang layak untuknya dan anak kami. Ia berhenti sejenak, melihat wajah Kirana yang seketika pucat pasi. Sedikit perasaan ganjil melintas di hatinya, namun segera terhapus oleh kebahagiaan atas kehamilan Rania dan rencana masa depan. Ia melanjutkan, pengacaraku akan menyiapkan surat perjanjian cerai. Rumah ini akan kuberikan padamu, dan aku juga akan memberimu uang pesangon yang cukup agar kau bisa hidup tanpa perlu khawatir soal sandang dan pangan seumur hidupmu. Mari kita berpisah baik-baik tanpa perlu membuat keributan. Ia mengira Kirana akan menangis, memohon, hancur, atau setidaknya marah dan menuntut penjelasan. Ini adalah sebuah penghinaan dan pengkhianatan yang terang-terangan. Namun, Kirana perlahan meletakkan bunga yang dipegangnya, lalu mengangkat mata menatapnya. Matanya begitu hitam dan tenang seperti danau di musim gugur yang dalam, tak ada riak sedikit pun. Ia menatap Baskara untuk waktu yang sangat lama. Tepat saat Baskara mulai kehilangan kesabaran, terdengarlah suara Kirana yang tetap tenang. Baik, saya mengerti. Hanya satu kalimat itu. Tidak ada pertanyaan, tidak ada air mata, tidak ada kemarahan. Perasaan ganjil itu kembali muncul di hati Baskara, namun segera ia tepis dengan pikiran bahwa Kirana memang wanita dingin seperti patung kayu yang tak punya perasaan. Ia justru merasa sedikit kecewa, seperti meninju kapas. Untuk sementara waktu, Rania butuh ketenangan. Aku harap tidak ada yang mengganggunya. Terutama kau. Baskara meninggalkan peringatan itu, berbalik dan pergi. Sejak saat itu, ia tidak pernah kembali lagi ke rumah di Menteng. Ia sepenuhnya fokus pada kebahagiaan menyambut kehidupan baru dan merawat Rania. Namun, ia justru semakin memperketat pengawasan terhadap gerak-gerik Kirana. Ia merasa ketenangan Kirana yang berlebihan itu tidak normal. Ia takut Kirana akan diam-diam merencanakan sesuatu di belakangnya, dan menghancurkan kebahagiaan yang susah payah ia dapatkan. Terutama saat persalinan Rania semakin dekat, kecemasannya mencapai puncaknya. Ia mengerahkan seluruh koneksinya untuk memasukkan Rania ke rumah sakit swasta termewah di Pondok Indah, menyewa seluruh pavilion VIP, dan mempekerjakan 40 personel keamanan profesional untuk berjaga secara bergiliran selama 24 jam. Objek yang ia jaga dengan sangat waspada ini tak lain adalah istrinya sendiri yang penurut dan pendiam, Kirana Larasati. Saat ini, di dalam ruang bersalin, jeritan Rania semakin keras. Di luar, Baskara seperti naga raksasa yang menjaga harta karun paling berharga, waspada terhadap segala kemungkinan penyusupan. Malam semakin larut, namun di Zurich, Swiss, yang berjarak puluhan ribu kilometer dari Jakarta, hari masih sore dengan sinar matahari yang menyilaukan. Di sebuah apartemen yang tenang dengan pemandangan danau dan pegunungan salju abadi, seorang wanita berpakaian santai duduk di teras yang dibanjiri sinar matahari, dengan santai mengaduk cangkir tehnya. Di samping tangannya,
tergeletak setumpuk dokumen yang baru saja diantar oleh kurir internasional. Di luar jendela, burung-burung merpati terbang mengepakkan sayap, meninggalkan suara yang sayup-sayup terdengar. Wanita itu mengangkat cangkir tehnya, menyesap sedikit, dan seulas senyum yang sangat tipis dan santai tersungging di bibirnya. Badai? Tidak. Itu hanyalah penjara yang mengurung orang-orang bodoh. Ia sudah keluar dari sana. Duduk tenang di mata badai yang paling damai, menyaksikan angin dan hujan dari kejauhan. Berita kehamilan Rania seperti batu besar yang dilemparkan ke kolam yang tenang, menimbulkan riak yang tidak kecil di kalangan terbatas orang-orang terdekat keluarga Aditama dan Larasati. Tentu saja, riak itu bercampur dengan rasa penasaran para penonton dan simpati yang terselubung. Objek simpati itu, tentu saja, adalah sang istri sah, Kirana Larasati. Ibu Baskara, Nyonya Besar Aditama Group, pernah memanggil Kirana sekali. Sambil memegang cangkir porselen antik, ibu mertuanya berkata tanpa sedikit pun menatapnya. Kirana, Baskara itu masih muda dan bersemangat, kau sebagai istri harus sedikit lebih mengerti. Wajar bagi pria sukses memiliki satu atau dua wanita di luar. Kau adalah Nyonya Aditama Group yang sah secara hukum, kau harus punya kelapangan dada untuk menerima orang lain. Kudengar sekretaris itu mengandung darah daging keluarga Aditama. Ini adalah masalah yang sangat penting. Luangkan waktu untuk menjenguknya. Tunjukkan perhatian yang semestinya. Jangan sampai orang-orang berpikir keluarga Aditama tidak punya tata krama dan kau dianggap berhati sempit. Di hadapannya, kuku Kirana menancap ke telapak tangannya, namun wajahnya tetap menunjukkan ekspresi patuh. Baik, Ibu. Akan saya ingat. Baguslah kalau kau mengerti. Ibu mertuanya baru mengangkat mata, menelitinya dengan tatapan tajam. Kau sudah menikah hampir 3 tahun, tapi perutmu masih saja kosong. Sekarang ada orang lain yang menggantikanmu memberikan keturunan untuk keluarga Aditama. Ini juga berkah untukmu. Rawatlah sekretaris itu baik-baik. Kalau anaknya sudah lahir, bawa ke sini, masukkan ke dalam kartu keluargaku dan kita besarkan, sama saja. Posisimu tidak akan ada yang bisa mengganggu. Setelah keluar dari rumah utama, sopir bertanya pada Kirana hendak kemana. Ia menatap pemandangan jalanan yang bergerak cepat di luar jendela mobil, terdiam sejenak, lalu menyebutkan alamat sebuah pusat perbelanjaan mewah di Jakarta Pusat. Ia mampir ke butik perlengkapan bayi merek mewah, memilih satu set perlengkapan termahal, dan meminta pegawai membungkusnya dengan rapi. Kemudian, ia menuju apartemen mewah di SCBD yang disiapkan Baskara untuk Rania. Perawat yang membukakan pintu tampak terkejut melihat Kirana, dengan tatapan yang tak bisa menyembunyikan keterkejutan dan sedikit penghinaan. Semua orang tahu ia adalah Nyonya Besar yang hanya punya nama tanpa kekuasaan. Oh, Nyonya. Sapa perawat itu segan. Saya datang untuk menjenguk Mbak Rania, kata Kirana dengan suara tenang, sambil menyerahkan kotak hadiah yang terbungkus indah. Rania sedang bersantai di sofa besar di ruang tengah, tubuhnya terbenam dalam selimut kasmir terbaik, dengan semangkuk buah ceri di hadapannya. Melihat Kirana, ia tersenyum dengan senyum yang penuh kemenangan, ejekan, dan provokasi terselubung, bahkan tanpa beranjak dari tempatnya. Loh, Kak Kirana, ada angin apa nih? Ayo, silakan duduk. Nada bicaranya ramah, tapi sikapnya seperti tuan rumah yang menerima tamu tak diundang. Mbak, tolong buatkan teh untuk Nyonya. Aduh, saya lupa. Kakak kan suka teh Darjeeling, ya? Sayang sekali di rumah, tidak ada teh hitam. Cuma ada teh herbal organik untuk ibu hamil yang khusus dibelikan Mas Baskara untukku. Kakak mau coba? Kirana duduk di sofa tunggal di samping, meletakkan kotak hadiah di atas meja. Saya dengar kabar kehamilanmu, jadi saya datang berkunjung. Ini sekadar tanda mata. Rania melirik sekilas logo merek mewah yang mahal itu, lalu memperdalam senyumnya yang seolah-olah bersimpati. Kakak, ini berlebihan sekali. Sebenarnya Mas Baskara sudah menyiapkan semua yang terbaik untukku, jadi barang seperti ini tidak terlalu perlu. Tapi karena ini ketulusan kakak, saya terima dengan senang hati. Ia mengelus perutnya, yang bahkan belum terlihat buncit, dan berkata dengan nada manja, anak ini aktif sekali, loh. Mas Baskara bilang pasti anak laki-laki yang energik sepertinya. Mas Baskara itu khawatir sekali, sampai suhu air yang saya minum pun harus ia periksa. Dia cemas sekali kalau saya dan bayinya merasa sedikit saja tidak nyaman. Setiap kata yang ia ucapkan sengaja dilontarkan sambil mengamati ekspresi Kirana, berusaha mencari retakan di topeng tenangnya. Tapi Kirana hanya mendengarkan dalam diam, sesekali mengangguk. Pandangannya tertuju pada cincin berlian mewah yang melingkar di jari manis Rania.
Itu bukan cincin kawin, tetapi ukuran dan desainnya jelas menunjukkan nilainya yang sangat mahal. Jauh lebih mewah daripada cincin kawin polos dari platina di jari Kirana sendiri, cincin yang tak pernah sekalipun diperhatikan oleh Baskara setelah pernikahan mereka. Mbak Rania benar-benar beruntung, ya, hanya itu yang Kirana katakan setelah mendengarkan sampai akhir. Rania tampak kesal dan kecewa, seolah pukulannya meleset ke udara kosong. Sambil memutar bola matanya, ia tiba-tiba menutup mulut dan berakting seolah mual. Aduh, maaf ya, Kak. Sepertinya morning sickness-nya mau mulai lagi. Anak kami ini sepertinya tidak suka bau orang asing. Ia melontarkan kalimat penuh makna sambil melirik Kirana. Kirana bangkit dari duduknya. Kalau begitu, istirahatlah yang cukup. Saya permisi dulu. Kalau begitu, saya tidak bisa mengantar, ya, Kak. Mbak, tolong antar nyonya ke depan, kata Rania sambil bersandar malas di sofa. Keluar dari rumah mewah yang dipenuhi aura asing itu, Kirana masuk ke dalam mobil. Sopir yang diam-diam meliriknya dari kaca spion, hanya bisa melihat profil sampingnya yang menatap keluar jendela tanpa ekspresi apapun. Hanya saja, sorot matanya menjadi lebih hitam dan lebih tenang, seperti danau yang membeku, dibandingkan saat pertama kali datang. Hal-hal serupa sering terjadi dalam beberapa bulan berikutnya. Baskara mulai secara terang-terangan membawa Rania ke pertemuan-pertemuan non-formal dengan teman-temannya. Orang-orang yang pandai membaca situasi di kalangan sosialita tentu tahu di pihak mana mereka harus berpihak. Di sebuah pesta, Rania mengenakan gaun longgar namun jelas dari merek ternama yang menutupi perutnya, berdiri di samping Baskara sambil tersenyum manis, menerima pujian dan ucapan selamat dari banyak orang. Sebaliknya, Kirana, baik disengaja maupun tidak, dibiarkan sendirian di sudut ruangan seperti tamu tak diundang. Wah, Nyonya Kirana juga datang, ya? Jarang sekali, kata istri seorang direktur perusahaan konstruksi yang biasa menjilat Baskara. Sambil menutup mulut dan tertawa, matanya bolak-balik menatap Kirana dan Rania. Nyonya benar-benar berhati lapang, ya? Bisa akur begitu dengan Mbak Rania. Selamat ya, Mas Baskara. Dapat rezeki nomplok nih. Proyek perusahaan sukses besar. Dan Mbak Rania juga mengandung penerusmu. Bikin iri saja, kata Indra, sepupu Baskara, sambil mengangkat gelas anggur dan berbicara dengan suara keras, hingga terdengar ke seluruh ruangan. Saat tatapannya melewati Kirana, ada cibiran yang terang-terangan. Sepupu ini selalu mengincar posisi penerus Baskara dan iri padanya, jadi ia sangat menikmati pemandangan memalukan di keluarga intinya. Kirana memegang gelas jus, berdiri dalam bayang-bayang pilar dekoratif, seolah menyatu sepenuhnya dengan kegelapan di sana. Ia bisa merasakan tatapan dari segala penjuru. Tatapan penuh rasa ingin tahu, kepuasan atas kemalangannya, dan kasihan, menusuknya seperti ribuan jarum. Baskara sedang menunduk, berbisik dengan Rania. Entah apa yang mereka bicarakan, Rania tertawa manja, dan Baskara dengan alami dan mesra merangkul bahunya. Dari awal hingga akhir, ia tidak sekalipun melirik ke arah Kirana berada. Seolah-olah Kirana benar-benar hanya pajangan yang tidak penting atau gumpalan udara yang mengganggu. Suatu kali, Kirana pernah pergi ke kantor pusat Aditama Group untuk mengantarkan dokumen yang tertinggal di rumah oleh Baskara. Itu adalah suruhan dari ibu mertuanya. Petugas resepsionis yang baru tidak mengenalinya dan menahannya. Ketika Kirana menyebutkan nama dan tujuannya, petugas wanita itu menatapnya dari atas ke bawah dengan pandangan aneh, lalu berkata dengan nada dingin dan formal. Maaf, jika tidak ada janji, Anda tidak bisa bertemu dengan Bapak Direktur Utama. Silakan hubungi sekretariat untuk membuat janji. Tapi saya istrinya. Saat itu, sebuah suara wanita yang agak tajam menyela. Itu Rania. Ia sepertinya baru saja turun dari lift, membawa map dokumen dan mengenakan setelan kerja yang pas di badan. Perutnya sedikit membuncit, tapi riasannya sempurna dan auranya sangat angkuh. Ia mendekati meja resepsionis dan tersenyum ringan pada petugas wanita itu. Santi. Beliau ini Ibu Kirana. Beliau kerabat Bapak Direktur. Lain kali kalau Ibu Kirana datang, langsung antarkan ke ruang tamu dan beritahu saya. Jangan mengganggu Bapak Direktur. Ia sengaja menekankan kata kerabat dengan sangat jelas. Lalu, ia berbalik ke arah Kirana dengan senyum sopan namun sedingin es. Kak Kirana, ada perlu apa dengan Mas Baskara? Beliau sedang ada rapat video yang sangat penting, sepertinya tidak akan ada waktu untuk menemui kakak. Barangnya bisa berikan ke saya, nanti saya sampaikan. Pegawai di sekitar mulai berbisik-bisik dan melirik dengan penasaran. Kirana menatap tangan Rania yang terulur dengan kuku yang dimanicure indah,
terdiam selama 2 detik, lalu menyerahkan amplop dokumen itu. Terima kasih. Rania menerima dokumen itu dan dengan acuh tak acuh menyerahkannya kepada sekretaris di sebelahnya, lalu tiba-tiba seperti teringat sesuatu, ia menepuk keningnya. Oh, ya ampun, saya lupa. Kakak, akhir pekan depan Mas Baskara mau mengajak saya survei ke pusat perawatan pasca melahirkan termewah di Jakarta. Sepertinya janji untuk pergi ke panti jompo menjenguk ayah kakak harus ditunda. Kakak mengerti kan? Urusan bayi kami kan lebih penting. Iya kan? Ayah Kirana, Gunawan, 2 tahun lalu, terserang stroke dan dirawat di rumah sakit. Kondisinya terus tidak stabil. Baskara, saat Gunawan pertama kali dirawat, pernah berjanji sekenanya akan menjenguk bersama Kirana. Namun setelah itu tak ada kabarnya sama sekali. Kirana mengangkat matanya, menatap wajah Rania yang penuh kemenangan dalam diam. Lalu ia melintasinya, menatap pintu lift khusus direktur utama yang tertutup rapat. Di balik pintu metal itu, pria yang secara hukum adalah suaminya, kini sedang merencanakan masa depan dengan cermat untuk wanita lain dan anak mereka. Tidak apa-apa, suara Kirana terdengar begitu tenang tanpa gelombang. Jaga kandunganmu baik-baik. Ia berbalik dan pergi. Punggungnya tegak, sepatu hak tingginya beradu dengan lantai marmer, menciptakan suara yang jernih namun sepi. Dari belakang, terdengar tawa ringan Rania, yang suaranya direndahkan, namun cukup untuk didengar, dan bisikan petugas resepsionis yang seolah baru sadar. Oh, jadi itu orangnya. Penampilannya biasa saja, ya. Pantas saja Bapak Direktur. Kirana tidak menoleh ke belakang, terus berjalan keluar dari pintu putar gedung Aditama Group yang berkilauan. Sinar matahari di luar begitu menyilaukan, ia menyipitkan mata dan menyetop taksi. Saat mobil melaju ke arah Menteng, ia bersandar di kursi belakang dan memejamkan mata. Cahaya dan bayangan yang mengalir dari luar jendela menari-nari di wajahnya. Ponselnya bergetar sekali. Pesan masuk dari bank. Sejumlah besar uang belanja bulanan masuk ke rekeningnya tepat waktu setiap bulan, seperti gaji. Ia membuka aplikasi lain yang terenkripsi. Ada beberapa pesan yang belum dibaca dari nomor luar negeri. Pesan-pesan singkat dalam bahasa Inggris itu melaporkan status perubahan di berbagai rekening dan konfirmasi akhir dokumen hukum. Kirana menatap layar dalam diam. Jarinya berhenti sejenak di atas ikon konfirmasi, lalu akhirnya menekan dengan ringan. Kemudian, ia menghapus total riwayat percakapan itu. Mobil memasuki jalanan berliku di perbukitan. Pohon-pohon rindang di kedua sisi jalan berlalu dengan cepat. Rumah mewah di puncak bukit semakin dekat. Indah, namun seperti penjara yang dingin. Tetapi Kirana tahu, hari di mana ia akan berjalan keluar dari penjara ini sudah dalam hitungan mundur. Semua penghinaan, ejekan, dan penindasan itu seperti batu-batu kerikil yang dilemparkan ke kolam yang dalam, terlihat menimbulkan riak di permukaan. Namun kenyataannya tidak sedikit pun menggoyahkan dasar kolam. Karena di dalam air yang dalam itu, yang perlahan mendidih adalah guntur senyap raksasa yang akan menjungkir balikan persepsi semua orang. Waktu perlahan mengalir menuju hari perkiraan lahir Rania, dan saraf Baskara semakin menegang dari hari ke hari. Ia tidak hanya menambah personel untuk mengawasi rumah Kirana, tetapi juga memerintahkan agar setiap pergerakannya, bahkan saat sesekali pergi ke pusat perbelanjaan atau toko buku, dilaporkan secara rinci. Laporannya selalu monoton. Perilaku nyonya seperti biasa. Tidak ada kontak yang mencurigakan. Tidak ada ucapan yang ekstrem. Sebagian besar waktu dihabiskan sendirian di ruang kerja atau rumah kaca di kediaman. Apa sebenarnya yang dia rencanakan? Baskara dengan kesal melemparkan tumpukan laporan ke meja. Ketenangan ini justru membuatnya lebih cemas daripada keributan yang ia perkirakan. Seandainya Kirana membuat keributan, mengajukan syarat, menuntut lebih banyak uang pesangon, ia akan tahu bagaimana cara menanganinya. Tapi sialnya, Kirana begitu tenang, seolah-olah ia adalah pihak ketiga yang sempurna. Tuan, mungkin saja nyonya hanya sudah menerima kenyataan, duga kepala sekretarisnya dengan hati-hati. Lagi pula, syarat perceraian yang Tuan tawarkan sangat luar biasa. Baskara mendengus dingin. Luar biasa? Itu pun kalau wanita itu tahu diri. Dia menggosok keningnya. Jangan sampai ada masalah apapun di pihak Rania. Persiapan di rumah sakit sudah selesai? Semua sudah disiapkan dengan sempurna, Tuan. Tim medis kandungan terbaik dari Rumah Sakit VIP Wanita Pondok Indah sudah siaga, dan seluruh paviliun VIP sudah dikosongkan. Personel keamanan juga sudah ditempatkan. Sesuai instruksi Tuan, 40 orang berjaga dalam 3 shift, pertahanannya seketat benteng, bahkan semut pun tidak bisa mendekat.
Tambah 1 orang lagi untuk mengawasi Kirana. 3 hari sebelum dan sesudah tanggal perkiraan lahir, jangan biarkan dia keluar dari rumah di Menteng bahkan selangkah pun. Baskara memberi perintah dengan tatapan suram. Ia tidak akan membiarkan siapapun merusak momen sepenting ini dalam hidupnya. Yang tidak ia ketahui adalah, tepat pada saat ia memberikan perintah itu, di ruang kerja kediaman Menteng, Kirana sedang melakukan panggilan video dengan pengacaranya yang berada jauh di Swiss. Di layar, seorang pengacara parubaya berpenampilan rapi dengan setelan formal dan ekspresi serius. Nyonya Kirana, semua dokumen hukum terkait pengalihan saham Aditama Group yang Anda ajukan telah lolos tinjauan dari pengadilan Swiss dan lembaga arbitrase internasional dan telah didaftarkan secara final. Dana awal dari pihak pembeli, Surya Capital, telah masuk ke rekening perwalian luar negeri yang Anda tunjuk pada pukul 10.07 pagi ini. Sesuai kontrak, sisa pembayaran akan dilunasi seluruhnya dalam waktu 3 hari kerja setelah perubahan pendaftaran pengalihan saham selesai. Di depan Kirana, terbentang beberapa bundel dokumen tebal. Ujung jarinya menyentuh bagian paling bawah salah satu halaman. Di sana, tertera nama yang telah ia tanda tangani dengan tulisan tangan yang tajam, Kirana Larasati. Terima kasih atas kerja keras Anda, Pak Tirtayasa, katanya dengan suara tenang. Kalau begitu, gugatan cerai antara saya dan Baskara Aditama juga bisa dimulai sesuai rencana, kan? Semua bukti terkait sudah saya kirimkan melalui email terenkripsi. Benar, Nyonya. Bukti yang Anda berikan, seperti pengabaian emosional jangka panjang, hidup bersama dengan orang lain, dan memiliki anak di luar nikah, sudah lebih dari cukup untuk menjadi alasan gugatan yang kuat. Kami yakin lebih dari 90% dapat memperjuangkan hak-hak hukum dan pembagian harta yang maksimal untuk Anda. Saya tidak peduli jika prosesnya agak berbelit-belit, mengingat sikap pihak lawan saat ini. Tidak apa-apa, potong Kirana. Tatapannya tenang tak tergoyahkan. Jalankan saja sesuai prosedur hukum. Apa yang menjadi hak saya tidak akan melepaskannya sepeser pun. Apa yang bukan hak saya juga tidak akan menuntut lebih. Tapi saya harap prosesnya bisa dipercepat, Pak Tirtayasa. Baik, Nyonya. Kami akan segera mendaftarkan gugatannya ke pengadilan yang berwenang. Dan juga, rencana pemindahan dan perawatan lanjutan untuk ayah Anda, Bapak Gunawan, ke Panti Reda di Swiss juga sudah disiapkan dengan sempurna. Bisa dimulai kapan saja. Terima kasih. Begitu Kirana mengakhiri panggilan, keheningan kembali menyelimuti ruang kerja itu. Semburat senja menerobos jendela, memanjangkan bayangannya. Ia melangkah ke dekat jendela, memandang lampu-lampu Jakarta yang mulai menyala satu persatu di bawah sana. Dari sekian banyak cahaya itu, tak ada satu pun cahaya hangat yang menyala untuknya. 3 tahun pernikahan ini terasa seperti musim dingin yang panjang dan membekukan. Ia pernah percaya jika ia berbakti dalam diam, suatu saat ia akan mendapatkan sedikit kehangatan. Baru belakangan ia sadar, orang yang tidak mencintaimu tidak akan pernah bisa kau hangatkan sekalipun kau memeluknya erat, dan ruang yang kau berikan karena mengalah hanya akan menjadi pijakan bagi orang lain untuk merebut kamar utamamu. Ketidakpedulian Baskara, penghinaan keluarga Aditama, provokasi Rania, cemoohan orang luar, semua ini seperti air dingin yang perlahan memadamkan percikan harapan terakhir yang tersisa di hatinya. Tapi ironisnya, berkat hawa dingin yang menusuk tulang inilah, ia bisa kembali berpikir jernih. Ia bukanlah bunga lemah yang mudah patah. Ia adalah Kirana Larasati, putri yang dididik secara khusus oleh keluarga Larasati, yang diharapkan kelak menjadi andalan untuk memimpin bisnis keluarga. Hanya karena krisis mendadak yang menimpa keluarganya dan penyakit ayahnya, ia terpaksa menyembunyikan semua ketajamannya, mengenakan topeng penurut, dan melangkah masuk ke dalam pernikahan politik yang dingin ini demi memberi kesempatan bagi keluarganya untuk bernapas. Selama 3 tahun, ia dengan setia menjalankan perannya sebagai Nyonya Aditama sambil mengamati, belajar, dan mempersiapkan diri. Baskara tidak pernah mengizinkannya mengakses urusan perusahaan, tetapi ia menggabungkan informasi terbatas yang bisa diaksesnya dengan data pasar yang terbuka untuk menganalisis secara diam-diam struktur bisnis dan aliran dana Aditama Group. Baskara memberinya uang belanja dalam jumlah besar. Ia diam-diam menyisihkan sebagian besar uang itu, setelah dikurangi biaya minimal untuk menjaga citranya, dan melakukan perencanaan keuangan yang legal dan aman melalui jalur terpercaya. Ia memanfaatkan sedikit kemudahan yang diberikan oleh statusnya, sebagai Nyonya Aditama Group dan koneksi yang ia bangun saat belajar di luar negeri dulu, untuk dengan sangat hati-hati membangun jaringan informasi dan jalan keluarnya sendiri. Saham Aditama Group sebesar 3% itu, adalah bagian dari perjanjian pranikah,
satu-satunya kartu nyata yang ia pegang dan dilindungi oleh hukum dalam pernikahan ini. Baskara tidak pernah menganggap serius saham itu. Baginya, porsi sekecil itu tidak berarti apa-apa, dan ia yakin Kirana tidak akan tahu bagaimana cara mengelolanya. Tapi ia salah. Kirana tidak hanya tahu cara mengelolanya, tetapi juga memilih waktu yang sangat tepat. Saat proyek besar Aditama di luar negeri mengalami kendala sementara dan harga saham sedikit turun, ia, melalui perusahaan cangkang dengan struktur kepemilikan silang yang rumit dan perwalian luar negeri, menjual seluruh saham itu dengan harga pasar. Pembelinya adalah Surya Capital, sebuah lembaga investasi global yang tidak memiliki konflik bisnis dengan Aditama Group dan memiliki latar belakang yang bersih. Seluruh proses berjalan tanpa suara seperti operasi mikro yang presisi, bahkan berhasil menghindari klausul hak penolakan pertama dari Dewan Direksi Aditama Group. Ia memanfaatkan celah dalam pengecualian yang sangat kecil dalam pasal tentang pembagian harta warisan dan pernikahan. 20 triliun rupiah. Inilah jumlah total yang berhasil ia uangkan dari 3% saham tersebut. Kekayaan luar biasa yang bisa memberinya, ayahnya, dan bahkan sisa bisnis keluarga Larasati, kehidupan yang makmur dan bebas dimanapun di seluruh dunia. Dan yang lebih penting, waktu di mana transaksi ini sepenuhnya selesai dan dana telah aman masuk ke kantongnya, secara kebetulan adalah tepat di hari Rania didorong masuk ke ruang bersalin. Baskara berjaga di luar ruang bersalin seolah menghadapi musuh besar, waspada jika Kirana akan menyerbu. Tapi Kirana justru sedang dengan tenang mengemasi barang-barang pribadinya yang terakhir di dalam rumah mewah itu. Barang bawaannya hanya satu koper kabin kecil. Perhiasan, pakaian mewah, dan tas bermerek yang dibelikan Baskara tidak ia sentuh sama sekali. Rasanya seperti melepaskan kostum panggung yang telah ia kenakan selama 3 tahun, kostum yang sudah lama tidak pas di badan dan dipenuhi bau orang lain. Ia berganti pakaian dengan gaun panjang berbahan katun yang nyaman, lalu menuju ke rumah kaca. Di sana ada beberapa pot anggrek yang telah ia rawat dengan sepenuh hati selama 3 tahun. Salah satunya, pot anggrek bulan berwarna putih, malam ini akhirnya mekar dengan kuntum-kuntum putih bersih. Ia membungkuk, menatapnya sejenak, lalu mengulurkan tangan dan dengan ringan memetik satu kuntum bunga. Kemudian, ia menarik pegangan kopernya, dan berjalan keluar dari rumah yang telah memenjarakan masa muda dan harapannya, selama 3 tahun, tanpa menoleh ke belakang sekalipun. Di pintu depan, 2 orang petugas keamanan yang ditempatkan Baskara terkejut dan secara refleks mencoba menghalangi Kirana. Kirana berhenti dan menatap mereka. Tatapannya jernih dan tenang. Baskara menyuruh kalian untuk mengawasiku, bukan melarangku keluar. Benar, kan? Aku sekarang mau pergi menjenguk Rania di rumah sakit. Nada bicaranya begitu wajar dan tenang, ekspresinya terlalu santai. Para petugas keamanan itu kehabisan kata-kata, hanya saling berpandangan. Majikan mereka memang memerintahkan untuk mengawasi agar Nyonya tidak meninggalkan rumah, tapi tidak memberikan instruksi spesifik tentang apa yang harus dilakukan jika Nyonya sendiri yang ingin keluar. Terlebih lagi, alasan untuk menjenguk ke rumah sakit terdengar cukup masuk akal. Dalam sekejap keraguan mereka, Kirana sudah menarik kopernya menuju garasi. Di sana terparkir sebuah mobil sedan putih yang tidak mencolok, yang ia beli diam-diam dengan uang yang ia kumpulkan, atas nama kerabat jauhnya. Mobil itu perlahan keluar dari gerbang rumah mewah, dan menyatu dengan lautan kendaraan di kaki bukit. Dan mobil itu, bukannya mengarah ke rumah sakit VIP Pondok Indah, justru melesat dengan kecepatan tinggi menuju jalan tol Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pada saat yang sama, suasana di rumah sakit VIP Pondok Indah sudah tegang seperti tali busur yang ditarik kencang. Di dalam ruang bersalin, jeritan Rania bercampur dengan dorongan semangat dari bidan dan instruksi dokter, semakin lama semakin keras. Baskara mondar-mandir di koridor, mengerutkan kening sambil sesekali melotot ke arah lift dan pintu darurat. 40 petugas keamanan mengepung tempat itu dengan rapat. Tuan, ada telepon dari kediaman di Menteng. Seorang asisten berlari terengah-engah dan melaporkan dengan suara pelan. Nyonya. Nyonya baru saja pergi keluar. Tatapan Baskara seketika menajam. Keluar? Kemana dia pergi? Berapa orang yang dia bawa? Sendirian. Sambil menarik sebuah koper. Orang-orang kita tidak sempat bereaksi sebelum beliau mengendarai mobilnya sendiri. Arahnya. Masih sedang dilacak. Saat ini sedang kami kejar. Koper. Jantung Baskara mencelos. Mau kabur? Atau mau membuat ulah di tempat lain? Bajingan tidak berguna. Baskara menggeram pelan. Cari tahu sekarang juga kemana dia pergi. Kerahkan orang di semua jalur keluar Jakarta Bandara, stasiun kereta, pelabuhan awasi dengan ketat.
Hubungi pengacara. Suruh siapkan permohonan larangan bepergian ke pengadilan sekarang juga. Ia diliputi kecemasan yang hebat. Ketenangan Kirana itu memang ada alasannya. Meninggalkan rumah tepat di saat seperti ini jelas bukan kebetulan. Apakah ia akhirnya tidak tahan dan akan membongkar semuanya ke media? Atau ia memanfaatkan celah saat dirinya tidak bisa bergerak untuk menggelapkan harta? Otak Baskara berputar cepat, menghitung semua kemungkinan tindakan Kirana dan cara menanganinya. Ia tidak bisa membiarkan Kirana merusak hari istimewa ini. Tuan, Tuan. Asisten lain berlari tergopoh-gopoh dari tangga darurat. Wajahnya yang memegang tablet PC pucat pasi tanpa darah, suaranya bergetar karena ketakutan dan rasa tidak percaya yang ekstrem. Ditemukan. Mobil Nyonya memasuki jalan tol bandara. Terkonfirmasi dari CCTV gerbang tol bahwa itu memang beliau. Menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Ternyata memang mau kabur. Senyum dingin yang seolah mengendalikan segalanya baru akan tersungging di bibir Baskara, ketika asisten itu menambahkan kalimat berikutnya dengan suara gemetar seperti hendak menangis. Kalimat ini seperti petir yang menyambar dari langit tanpa pertanda, menghantam ubun-ubunnya. Dan barusan ada laporan darurat dari tim sekuritas grup. Katanya di pasar tiba-tiba terjadi transaksi saham Aditama Group dalam jumlah besar yang tidak normal. Persentasenya sama persis dengan 3% saham milik Nyonya yang tercantum dalam perjanjian pranikah. Transaksinya sudah selesai, dan dananya sudah ditarik ke beberapa rekening di luar negeri. Pihak lawannya. Metodenya adalah negosiasi tidak langsung melalui pasar sekunder, dan pembelinya adalah sebuah institusi bernama Surya Capital. Latar belakangnya sudah kami selidiki. Tapi informasinya sangat terproteksi dan merupakan institusi independen, sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita. Apa katamu? Baskara berbalik dengan kasar, mencengkeram kerah baju asistennya sambil melotot. Transaksi 3% saham sudah selesai? Kapan itu terjadi? Kenapa baru lapor sekarang? Asisten yang ketakutan setengah mati menjawab terbata-bata, Transaksinya dilakukan secara sangat rahasia, melalui beberapa rekening dan dipecah berkali-kali. Baru saja setelah dananya ditarik sepenuhnya, sistem baru memberikan peringatan adanya transaksi janggal dalam jumlah besar. Sekarang Direktur Tim Sekuritas sedang menuju ke bursa untuk memastikan. Perkiraan kasarnya, total nilai transaksi ini sekitar 20 triliun rupiah. 20 triliun. 3% saham. Baskara merasa seperti dihantam palu raksasa. Tangannya yang mencengkeram kerah baju lunglai, ia terhuyung ke belakang. Tubuhnya menabrak dinding dingin, wajahnya yang tampan seketika pucat pasi. Yang tersisa hanyalah kepucatan dan keterkejutan yang luar biasa. Tidak mungkin. Bagaimana bisa Kirana menjual saham sebesar itu tanpa suara? Itu saham Aditama Group. Beraninya dia. Segera bekukan rekening-rekening itu. Gunakan cara apapun, hubungi bursa, bank, semua. Katakan ini manipulasi jahat, segera ambil kembali. Baskara meraung dengan suara serak karena amarah dan ketakutan yang ekstrem. Wajah asistennya berubah menjadi kelabu, suaranya seperti semut. Tuan, prosedur pihak lawan sepenuhnya legal. Dokumennya lengkap sempurna, bahkan mereka memanfaatkan celah dalam perjanjian pranikah yang Anda buat dulu dan anggaran dasar perusahaan. Pihak kita bahkan tidak punya dasar untuk mengajukan pembekuan, dan sangat sulit untuk merebutnya kembali. Duak. Baskara menghantamkan tinjunya ke dinding. Punggung tangannya seketika memerah dan bengkak. Legal. Celah dalam pasal. Kirana yang penurut seperti bayangan itu. Tepat pada saat itu, pintu ruang bersalin terbuka lebar, seorang perawat menjulurkan kepala dengan wajah gembira. Bapak Direktur. Sudah lahir. Ibu Rania melahirkan seorang putra. Ibu dan bayinya sehat. Kabar gembira yang dalam keadaan normal akan membuatnya sangat bahagia. Tetapi saat ini, ucapan selamat ini terasa seperti tamparan yang mengerikan dan mengeyek, menghantam wajahnya dengan kejam. Alasan ia mengeluarkan uang banyak dan bersiaga penuh mengantisipasi keributan dari Kirana adalah karena ia takut Kirana akan merusak momen penting menyambut kehidupan baru ini. Tapi apa hasilnya? Wanita yang ia waspadai itu bahkan tidak datang sama sekali. Ketika ia dengan tegang berjaga di depan ruang bersalin untuk wanita dan anak lain, ketika ia percaya bahwa ia mengendalikan segalanya dengan sempurna, tepat di hari ini, Kirana justru melancarkan pukulan yang paling fatal dan telak dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Menjual saham senilai 20 triliun rupiah, membawa uang tunai, dan kabur ke bandara. Dia telah pergi.
Tepat di saat Baskara mengira ia telah mencapai puncak kebahagiaan dengan datangnya kehidupan baru dalam hidupnya. Istrinya yang sah, dengan cara yang paling dingin dan kejam, menyapu bersih harta yang sangat besar, dan mencoba menghilang selamanya dari dunianya. Arhe! Raungan seperti binatang buas yang terperangkap keluar dari mulut Baskara. Dadanya naik turun dengan hebat, pandangannya menjadi gelap. Rasa malu, amarah yang meledak-ledak, perasaan dipermainkan habis-habisan, dan ketakutan tak terkendali yang tak berdasar seketika menelannya. Cari dia. Cari dan seret dia kemari sekarang juga. Blokir total semua gerbang keberangkatan. Sekarang juga. Ia menunjuk asistennya dengan mata merah menyala, lalu menunjuk para petugas keamanan yang kebingungan, dan berteriak dengan suara pecah. Di terminal manapun dia berada, kemanapun dia mencoba kabur, gunakan segala cara dan halangi dia. Para petugas keamanan yang baru sadar, buru-buru mengeluarkan radio komunikasi mereka, dan mulai menghubungi personel yang ditempatkan di bandara. Suasana menjadi kacau balau. Kebahagiaan menyambut kehidupan baru beberapa saat yang lalu telah tersapu bersih oleh badai mendadak ini tanpa meninggalkan jejak. Ponsel asisten yang pertama melapor kembali berdering gila-gilaan. Peneleponnya adalah personel yang dikirim untuk melacak mobil Kirana. Ia menjawab telepon dengan tangan gemetar, mendengarkan beberapa patah kata, dan sisa-sisa darah di wajahnya benar-benar lenyap. Ia perlahan menurunkan ponselnya, menatap Baskara yang sedang mengamuk seperti orang gila. Bibirnya bergetar, dan dengan sekuat tenaga ia mengeluarkan satu kalimat yang akan menjatuhkan Baskara ke jurang abadi. Tuan, ada kabar baru dari jalan tol bandara. Mobil Nyonya memang ke arah bandara. Tapi kami baru saja memeriksa catatan imigrasi. Menurut catatan, asisten itu menelan ludah, memejamkan mata, dan melanjutkan dengan suara nyaris meraung. Menurut catatan, Nyonya Kirana, sudah 3 hari yang lalu, dengan visa tinggal jangka panjang Swiss, terbang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan penerbangan langsung ke Zurich. Beliau sudah berangkat. Apa? Baskara memalingkan kepala dengan tajam, menatap asistennya dengan mata merah berdarah. Ia sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan. Asisten itu terduduk lemas di lantai sambil meraung. Itu benar, Tuan. Tercatat dengan jelas di data imigrasi. Nyonya sudah tidak ada di dalam negeri sejak 3 hari yang lalu. Orang yang pergi ke bandara di jalan tol hari ini, kemungkinan besar bukan Nyonya. Kita semua tertipu habis-habisan. Dia sudah lama pergi. Mengantongi 20 triliun rupiah hasil penjualan saham, ia sudah lama meninggalkan negara ini. Ia telah merencanakan segalanya dengan cermat dan sudah berangkat 3 hari yang lalu. Semua yang terjadi hari ini penjagaan ketat, pengawasan menyeluruh semuanya adalah sebuah komedi yang telak. Dia sudah lama pergi. Tepat di depan matanya. Di saat ia dengan sombongnya percaya bahwa ia mengendalikan segalanya, Kirana melepaskan kulitnya seperti ular dan melarikan diri jauh. Dan ia melakukannya sambil dengan enteng membawa uangnya sebesar 20 triliun rupiah. Huk! Kemarahan yang dahsyat menghantam jantungnya. Rasa darah yang naik kembali terasa di kerongkongan Baskara, bau anyir dan manis menyengat hidungnya. Yang terakhir kali tertangkap matanya adalah wajah asisten yang ketakutan, lampu koridor yang menyilaukan, dan kerumunan petugas keamanan yang panik. Juga suara tangis bayi, yang samar-samar terdengar dari dalam ruang bersalin. Dan kegelapan tak berujung, bersama dengan rasa percaya diri dan kendalinya yang telah hancur lebur, menelannya sepenuhnya. Ketika Baskara sadar kembali, bau disinfektan yang tajam menusuk hidungnya. Pandangannya kabur selama beberapa detik, lalu perlahan menjadi jelas. Yang terlihat adalah langit-langit kamar rumah sakit yang pucat dan kantong infus yang tergantung di udara. Ia mencoba menggerakkan jarinya, rasa lemas seperti kehabisan tenaga menyergapnya. Tenggorokannya terasa panas seperti terbakar, dan dadanya sesak seolah ditindih batu besar. Potongan-potongan ingatan menyerbunya dengan liar. Lampu di luar ruang bersalin, tangisan bayi, wajah asisten yang kelabu, dan kalimat itu. Dia sudah lama pergi. Mengantongi 20 triliun rupiah hasil penjualan saham, dia sudah tidak ada di dalam negeri. Rasanya seperti bilah es beracun yang dengan kejam menembus gendang telinganya dan menusuk jauh ke dalam otaknya. Erangan kesakitan keluar dari tenggorokannya. Saat ia mencoba bangkit, terdengar suara wanita yang terkejut bercampur isak tangis dari samping tempat tidur. Mas sudah sadar. Itu Rania. Wajahnya cukup pucat setelah melahirkan, ia mengenakan baju pasien dan setengah bersandar di kursi recliner yang khusus dibawa masuk, ditopang oleh seorang perawat. Matanya berkaca-kaca menatap Baskara,
Satu tangannya tanpa sadar memegangi perut bagian bawahnya. Aku kaget sekali. Tiba-tiba, Mas pingsan, tahu tidak betapa khawatirnya aku? Dokter bilang ini syok akut karena stres berat, Mas harus istirahat total. Baskara dengan kasar menepis tangan Rania yang hendak menyentuh keningnya. Gerakannya begitu keras hingga jarum infus di punggung tangannya bergeser dan menimbulkan rasa sakit yang tajam, tetapi ia sama sekali tidak peduli. Matanya yang merah menyala menatap tajam ke arah asistennya yang berdiri di dekat pintu kamar dengan wajah kelabu dan kepala tertunduk. Bagaimana situasinya sekarang? Kirana? Tubuh asisten itu bergetar hebat. Dengan wajah nyaris menangis dan melirik Rania dengan hati-hati, ia menjawab dengan bibir gemetar, "Tuan pingsan selama 4 jam. Soal Nyonya Kirana, sudah kami selidiki dengan pasti. Beliau memang sudah berangkat 3 hari lalu melalui Bandara Soekarno-Hatta ke Zurich, Swiss, dengan paspornya sendiri. Mobil yang terekam di CCTV jalan tol sore tadi adalah sopir pengganti yang disewa Nyonya Kirana, penampilannya mirip dengan beliau. Sengaja untuk mengalihkan perhatian. Sinyal ponsel pribadi Nyonya Kirana terakhir kali terdeteksi di Bandara Zurich, setelah itu lenyap tanpa jejak. Sepertinya menggunakan alat komunikasi anonim seperti telepon satelit. Swiss. Baskara menggeramkan kata itu. Terasa hawa dingin yang keluar dari sela-sela giginya. Swiss, salah satu pusat manajemen aset, private banking, dan perwalian rahasia paling maju di dunia, kesanalah dia kabur. Semuanya sudah direncanakan sejak lama. Sahamnya. Ia memaksa mengeluarkan 2 kata itu. Kepala asistennya semakin menunduk, suaranya mengecil seperti nyamuk. Transaksi saham 3% itu sudah final. Tidak bisa dibatalkan. Dananya sudah dipecah ke banyak rekening luar negeri, jejak akhirnya tidak terlacak. Firma hukum dan konsultan keuangan terbaik yang kami hubungi juga mengatakan cara lawan sangat lihai dan profesional, sepenuhnya sesuai dengan hukum setempat, sehingga hampir tidak ada celah untuk melacak atau menggugat. Terlebih lagi, latar belakang Surya Capital sangat kuat, mereka menganggap transaksi ini sebagai investasi komersial biasa, dan menolak memberikan informasi klien sama sekali. Semua bentuk komunikasi ditolak. Prang. Baskara melemparkan gelas kaca di meja samping tempat tidur ke lantai. Pecahan kaca dan air dingin yang berhamburan membuat Rania menjerit, dan perawat buru-buru memeluknya. Manusia tidak berguna. Bodoh semua. Baskara menggeram sambil terengah-engah. Selang infusnya bergoyang berbahaya. Cari. Terus lacak. Kerahkan semua koneksi, berapapun biayanya, tidak peduli. Cari tahu sekarang juga di mana dia di Swiss, dengan siapa dia, dan apa yang mau dia lakukan dengan 20 triliun itu. Sedang kami selidiki secara menyeluruh, Tuan, jawab asisten sambil bercucuran keringat dingin. Baskara mengambil napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk berpikir jernih. Namun, suara dinginnya masih menyiratkan niat membunuh yang mengerikan. Hubungi broker kita di Swiss, suruh mereka lacak pergerakannya setelah masuk melalui jalur-jalur pribadi. Pantau semua bandara internasional utama, cari riwayat pembelian tiket pesawat. Siapkan jet pribadi sekarang juga. Aku akan ke Swiss sendiri. Mas Baskara. Rania tidak tahan lagi dan berteriak dengan suara serak. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Mas baru saja sadar, mau ke Swiss. Lalu aku dan anak kita bagaimana? Putra kita bahkan belum melihat wajah ayahnya dengan benar. Atas perkataannya, perawat mengangkat gendongan kecil dari boks bayi di samping. Tatapan Baskara sejenak melirik wajah kecil dan berkerut dari bayi mungil di dalam gendongan. Bayi itu tertidur pulas. Dalam keadaan normal, ia akan sangat bahagia dan menggendongnya. Tetapi sekarang, kebahagiaan yang seharusnya dibawa oleh kehidupan baru ini telah tercabik-cabik oleh amarah yang membumbung tinggi, rasa malu karena dipermainkan habis-habisan, dan guncangan kerugian finansial yang sangat besar hingga tak bersisa. Ia bahkan merasa konyol. Kelahiran anak ini seperti sebuah ejekan besar. Seolah menertawakan kesombongannya dan menjadi alat untuk menonjolkan betapa cermat dan kejamnya pukulan Kirana. Kau ada di sini, ada perawat, dan tim medis terbaik juga siaga, kan? Suara Baskara tidak memiliki sedikit pun kehangatan, dan ia bahkan tidak melirik bayinya lagi. Aku harus menyelesaikan urusan yang lebih penting sekarang. Wajah Rania seketika menjadi lebih pucat. Bibirnya bergetar, rasa kecewa dan sakit hati yang besar melandanya seperti ombak. Ia mengira dengan melahirkan seorang putra, posisinya akan sekokoh benteng baja. Ia yakin seyakin-yakinnya bahwa seluruh hati Baskara akan terpusat padanya dan anak mereka. Tapi,
Kebahagiaan persalinan belum genap setengah hari, wanita sialan bernama Kirana itu menjungkir balikan segalanya. Begitu sadar, Baskara hanya memikirkan istri sahnya yang kabur membawa uang, dan bahkan tidak melirik anaknya sendiri. Mas, sebenarnya mana yang lebih penting, aku dan anak kita? Atau wanita itu yang sudah mengkhianatimu dan membawa kabur uangmu? Rania akhirnya tidak tahan dan menangis meraung-raung. Napasnya terengah-engah karena tubuhnya yang lemah pasca melahirkan. Diam. Baskara berteriak dengan tatapan setajam pisau. Kau tahu apa? Ini bukan 2 juta, tapi 20 triliun. Yang dicuri wanita itu bukan sekadar uang. Dia telah mencoreng wajahku, dan ini adalah dana likuid Aditama Group yang sangat berharga. Kau tahu apa dampak berantainya nanti? Ia tidak punya waktu untuk menjelaskan semua ini pada Rania. Rania terdiam kaget oleh bentakannya, isak tangisnya yang pilu tertahan di tenggorokan hingga ia kesulitan bernapas. Ia tiba-tiba merasa pria tampan dan lembut di hadapannya ini begitu asing dan menakutkan. Tekanan udara di dalam kamar terasa sangat berat dan menyesakkan. Asisten itu berharap bisa menghilang dari tempat itu, bahkan tidak berani bernapas. Tepat pada saat itu, ponsel pribadi Baskara berdering gila-gilaan. Peneleponnya adalah ibunya. Ia mengerutkan kening, mengambil napas dalam-dalam, lalu mengangkat telepon. Dari seberang, suara ibunya yang penuh amarah dan kebingungan membanjir. Baskara, apa-apaan ini? Pamanmu baru saja menelepon. Katanya si Kirana itu menjual semua sahamnya dan kabur ke luar negeri. Apa ini benar? Bagaimana kau bisa begitu ceroboh? Bagaimana bisa kau biarkan saham sebesar itu dijual begitu saja? Dan Rania? Dia melahirkan anak laki-laki atau perempuan? Sekarang di rumah sakit mana? Kenapa urusan keluarga jadi berantakan begini? Rentetan pertanyaan itu membuat Baskara memijat pelipisnya dengan kesal. Ibu, situasinya agak rumit. Nanti akan kujelaskan setelah semuanya beres. Rania melahirkan anak laki-laki, sekarang di rumah sakit VIP Pondok Indah. Kau pingsan, aku dengar. Kau bahkan tidak bisa bertanya apa aku baik-baik saja? Ingat baik-baik, Baskara. Masalah saham itu segera selesaikan. Itu bukan uang kecil. Dan si Kirana itu, segera tangkap dia. Kau pikir uang keluarga Aditama bisa seenaknya dibawa kabur? Kabur bawa uang dengan alasan cerai? Jangan harap, aku sudah menyuruh ayahmu menghubungi teman-temannya di kehakiman untuk mencari cara melarang perempuan itu bepergian atau menyita uang yang dia gelapkan. Cepat bereskan. Baskara menjawab sekenanya dan menutup telepon. Omelan ibunya memang menyebalkan, tetapi sekaligus mengingatkannya pada satu hal. Ayah Kirana, Gunawan, masih terbaring di panti jompo di dalam negeri. Keluarga Larasati yang telah jatuh. Mungkin itu bisa menjadi titik terobosannya. Cari tahu segera kondisi Pak Gunawan sekarang. Juga semua orang dari keluarga Larasati, perintah Baskara pada asistennya, dan siapkan surat perjanjian cerai yang baru. Batalkan yang lama, gugat Kirana atas penggelapan aset dengan niat jahat dan ajukan pembekuan semua asetnya di dalam dan luar negeri. Baik, Tuan. Saat asistennya buru-buru mencatat, telepon Baskara berdering lagi. Kali ini dari salah satu direktur inti yang sangat penting di grup. Suaranya terdengar panik. Pak Direktur, bagaimana ini? Di pasar tiba-tiba beredar rumor bahwa Nyonya Kirana, maksud saya, mantan Nyonya, menjual saham Aditama Group dalam jumlah besar dan melakukan exit. Apa ini benar? Harga saham sekarang bergejolak. Meskipun hanya 3%, penjualan besar-besaran dengan niat exit dari pemegang saham inti seperti ini adalah sentimen yang sangat negatif bagi pasar. Para pemegang saham minor juga panik, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dengan perusahaan. Bapak Direktur harus segera memberikan pernyataan untuk menenangkan pasar. Jantung Baskara terus tenggelam. Benar saja, reaksi berantai telah dimulai. Langkah Kirana ini tidak hanya menguras uang tunai dalam jumlah besar. Ia telah meninggalkan luka fatal yang tak terlihat pada Aditama Group itu sendiri. Jika ketakutan dan ketidakpercayaan di pasar ini tidak segera ditangani, kerugian kapitalisasi pasar yang diakibatkannya akan jauh lebih besar dari sekadar 20 triliun rupiah. Pak Kim, isi rumor itu berlebihan. Ini hanyalah proses penyesuaian portofolio aset keluarga yang normal. Ada sedikit kesalahpahaman, saya akan segera menyelesaikannya dan mengeluarkan pernyataan resmi. Baskara berusaha keras, menjawab dengan tenang dan menutup telepon, tetapi wajahnya sudah begitu muram seolah jika diperas akan meneteskan tinta hitam. Penyesuaian portofolio aset, kesalahpahaman. Ia sendiri merasa alasannya begitu pucat dan lemah. Ia menatap keluar jendela. Malam sudah larut. Lampu neon Jakarta yang gemerlap berkedip-kedip,
tetapi tidak ada cahaya sedikit pun yang mencapai kedalaman matanya yang dingin. Wanita bernama Kirana yang setenang bayangan itu, ketika semua orang mengira ia hanya penurut, ternyata diam-diam telah memasang perangkap yang begitu cermat dan melancarkan pukulan yang begitu fatal padanya. Swiss, Zurich. Bhaskara mengepalkan tangannya. Urat-urat di punggung tangannya menonjol seperti akan pecah. Sekalipun kau lari ke ujung dunia, Kirana, aku pasti akan menemukanmu, dan 20 triliun itu. Sebanyak yang kau telan, akan kupastikan kau memuntahkannya kembali, bahkan jika aku harus menguliti tulang dan dagingmu. Tetapi, pada saat yang sama, puluhan ribu kilometer jauhnya di Zurich, Swiss, lampu-lampu malam yang indah mulai menyala. Kirana duduk di teras apartemen luas yang menghadap ke danau, mengenakan selendang kasmir yang lembut. Di samping tangannya, ada secangkir teh herbal yang mengepulkan uap. Di layar laptop di hadapannya, ada beberapa email baru yang baru saja masuk ke akun email terenkripsinya. Yang pertama dari pengacaranya, Pak Tirtayasa. Memberitahukan bahwa Bhaskara sudah sadar dan kemungkinan besar akan segera mengambil tindakan hukum. Pak Tirtayasa memberitahu bahwa ia telah siap untuk menghadapi gugatan dan telah memulai prosedur perlindungan aset sesuai dengan hukum Swiss. Yang kedua dari perusahaan jasa pindahan internasional, mengonfirmasi bahwa sejumlah kecil barang pribadinya telah melewati bea cukai dan sedang dalam proses pengiriman ke alamat barunya. Dan email ketiga, dari panti reda swasta paling mewah di Zurich. Laporan evaluasi kesehatan terbaru ayahnya, Gunawan, dilampirkan bersama dengan foto beliau yang sudah nyaman di sana. Dalam foto itu, Gunawan duduk di kursi roda, didorong oleh seorang perawat di taman sambil berjemur. Meskipun masih kurus, raut wajahnya jauh lebih baik daripada saat di Indonesia, dan sorot matanya juga terlihat cukup jernih. Selimut tebal menutupi lututnya, dan di latar belakang terlihat kilau danau yang tenang dan pegunungan salju abadi di kejauhan. Kirana menatap foto ayahnya untuk waktu yang lama. Di matanya yang telah lama membeku, akhirnya muncul sedikit kebasahan yang tulus. Ia mengulurkan tangan, dengan lembut mengelus wajah ayahnya di layar. Lalu ia menutup jendela email dan mengambil dokumen lain yang ada di sampingnya. Itu adalah silabus dari program pendidikan berkelanjutan di Universitas ETH Zurich. Jurusannya adalah sejarah seni dan manajemen budaya. Di sebelahnya juga ada buku pelajaran pengantar bahasa Jerman. Di luar jendela, danau Zurich yang diselimuti kegelapan tampak dalam dan tenang. Lampu-lampu di seberang danau terpantul di permukaan air, pecah dan berkelip seperti bintang-bintang hangat. Dari kejauhan, lonceng gereja berdentang sayup-sayup, menciptakan riak yang damai. Di sini tidak ada pernikahan dingin yang menyesakkan, tidak ada mata-mata yang mengawasi di mana-mana, tidak ada peran penurut yang harus ia mainkan secara paksa. Yang ada hanyalah udara kebebasan yang sepenuhnya baru, penuh misteri, namun sekaligus penuh harapan, milik Kirana seorang. Ia mengangkat cangkir tehnya, menyesap sedikit. Teh herbal yang hangat mengalir turun ke kerongkongannya, menyebarkan kehangatan ke seluruh tubuhnya. Badai memang telah datang. Tetapi angin kencang, dan ombak yang seolah hendak menelan itu hanya mengamuk di luar benteng hukum dan geografis kokoh yang telah ia bangun sendiri. Ia akhirnya bisa duduk, menikmati secangkir teh dengan tenang, dan merancang kehidupan sejatinya. Bhaskara tidak bisa langsung terbang ke Swiss. Begitu keluar dari rumah sakit, ia langsung terikat oleh serangkaian masalah pelik yang meledak berturut-turut. Yang pertama meledak adalah ibunya, Nyonya Besar, yang datang menyerbu kamar rumah sakit Rania dengan membawa serta para pengasuh dan perawat bayi. Alasannya adalah untuk merawat cucunya, tetapi hal pertama yang ia tuntut adalah tes DNA. Bhaskara, ibu bukan tidak percaya padamu. Nyonya Besar sama sekali tidak menjaga muka di hadapan Rania, menembakkan kata-kata dingin. Tapi waktunya ini terlalu kebetulan, kan? Si Kirana itu menusuk kita dari belakang dan membawa kabur uang sebanyak itu. Siapa yang tahu ada permainan apa di tengah-tengah ini? Anak ini harus dipastikan benar-benar darah daging keluarga Aditama. Kalau memang benar, tentu akan ibu sayangi sebagai cucu kandung. Tapi kalau ada main-main. Ia mendengus dingin, tidak melanjutkan kalimatnya, tetapi isinya penuh duri. Rania begitu marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Air matanya menetes sambil memeluk erat bayinya. Ibu, bagaimana bisa ibu berkata seperti itu? Ini anak Mas Bhaskara. Cucu kandung ibu. Ini bukan hanya penghinaan bagi saya, tapi juga penghinaan bagi Mas Bhaskara. Kepala Bhaskara sudah pusing 7 keliling, ditambah lagi dengan pertengkaran antara ibu dan Rania, pelipisnya berdenyut-denyut. Ia melirik bayi yang menangis di boks. Sedikitpun perasaan lembut terhadap kehidupan baru itu telah lama dimakan oleh kecurigaan dan kejengkelan.
Pengkhianatan Kirana seperti duri beracun yang tertancap di jantungnya, membuatnya kini mencurigai siapapun yang ia lihat. Ia memotong tangisan Rania dengan satu kalimat dingin dan berat. Lakukan tesnya. Rania mengangkat kepala. Wajahnya penuh keterkejutan dan keputusasaan. Mas, kau juga tidak percaya padaku? Lebih baik kita semua tenang setelah ada hasil tes, kata Baskara tegas sambil menghindari tatapannya. Ia sangat membutuhkan kendali dan kepastian saat ini. Lepasnya Kirana dari kendalinya yang sempurna telah membuatnya menaruh ketidakpercayaan pada segala hal di dunia. Hasil tes DNA keluar dengan cepat dan untungnya, cocok dengan DNA Baskara. Nyonya besar baru sedikit melunak raut wajahnya. Mulai sibuk memikirkan nama anak dan masalah akta kelahiran. Tetapi sikapnya terhadap Rania tetap dingin dan penuh selidik. Rania sangat sedih, tetapi tidak berani melawan lagi dan harus menelan kepahitan di dalam hati. Sambil melakukannya, kebencian dan dendamnya terhadap Kirana yang kabur jauh semakin dalam. Jika di rumah sudah seperti itu, di kantor situasinya benar-benar seperti neraka. Berita penjualan saham Kirana, meskipun sempat coba diredam dengan pernyataan resmi Aditama Group sebagai penataan ulang aset keluarga, tidak berhasil sepenuhnya memadamkan rumor dan ketidakpercayaan di pasar. Harga saham terus merosot, dan nilai kapitalisasi pasar yang menguap sangat besar. Para pemegang saham besar dan dewan direksi terus menekan Baskara, menuntutnya untuk segera mengatasi situasi dan memberikan penjelasan yang masuk akal. Bahkan beberapa direktur secara tersirat mulai mempersoalkan kualitas kepemimpinan Baskara, dengan mengatakan bahwa seorang direktur utama yang tidak bisa mengendalikan urusan rumah tangganya sendiri, telah merusak kepercayaan para pemegang saham. Baskara harus menghadapi berbagai pertarungan kepentingan dari berbagai pihak, memimpin rapat terus-menerus hingga fisik dan mentalnya hancur lebur. Sementara itu, laporan yang dikirim oleh tim investigasi yang ia kirim ke Swiss semakin membuatnya putus asa. Kirana, setelah masuk ke Swiss, seolah lenyap di telan bumi seperti tetesan air di lautan. Informasi identitas, nomor kontak, dan alamat tempat tinggalnya semuanya telah dicuci bersih atau tersembunyi di balik tembok hukum perlindungan data pribadi Swiss yang sangat ketat dan terkenal itu, sehingga tidak mungkin dilacak. Uang sebesar 20 triliun rupiah itu pun seperti melempar batu ke lautan. Tersebar ke banyak dana perwalian rahasia dan rekening private banking di luar negeri dengan tingkat keamanan tinggi, dan cara memecah serta memutarnya begitu profesional hingga tim pelacak pun angkat tangan. Tuan, menurut kenalan di Swiss, firma hukum dan tim manajemen aset yang disewa pihak lawan sepertinya adalah yang terbaik di bidangnya. Mereka menganggap privasi klien seperti nyawa, jadi kecuali kita bisa memberikan bukti nyata bahwa pihak tersebut terlibat dalam kejahatan serius, hampir 0% kemungkinan kita bisa mendapatkan informasi melalui jalur normal. Asistennya melapor sambil berkeringat deras. Baskara dengan kasar melemparkan pena di tangannya ke meja. Kalau begitu gunakan jalur tidak normal. Aku akan bayar berapapun, sewa detektif swasta atau apapun, gunakan segala cara. Tuan, peraturan di Swiss untuk hal-hal seperti itu sangat ketat. Lagi pula, Nyonya. Maksud saya, Ibu Kirana, sejak awal sudah memilih lembaga-lembaga dengan tingkat keamanan dan kredibilitas yang sangat tinggi, jadi tidak ada broker yang berani mengambil pekerjaan ini. Risikonya terlalu besar, meskipun dibayar mahal mereka semua menolak. Suara asistennya semakin mengecil. Manusia tidak berguna. Baskara dengan kesal melonggarkan dasinya. Rasa tak berdaya yang mengerikan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya mencekik lehernya. Ia selalu terbiasa menyelesaikan semua masalah dengan uang dan kekuasaan. Tetapi kali ini, Kirana menggunakan uang dan kekuasaan yang sama untuk membangun sebuah benteng baja raksasa yang tidak berani ia tembus. Yang lebih membuatnya gila adalah tanggapan dari pihak Kirana terhadap gugatan cerai yang ia ajukan atas dasar penggelapan aset dengan niat jahat dan ganti rugi. Tidak lama setelah gugatan didaftarkan ke pengadilan, sebuah surat jawaban resmi datang dari sebuah firma hukum global ternama. Surat jawaban itu tidak hanya membantah semua tuduhan mereka, tetapi juga melampirkan salinan bukti yang tebal. Pertama, perjanjian pranikah yang dilegalisir yang dibuat oleh Kirana dan Baskara sebelum menikah. Di sana dengan jelas dinyatakan bahwa 3% saham Aditama Group adalah harta pribadi Kirana. Baskara memang memiliki hak beli pertama, tetapi itu bukan klausul yang memaksa yang melarang Kirana untuk menjualnya ke pihak eksternal. Kedua, surat pemberitahuan penjualan saham yang dikirim Kirana melalui email kepada Baskara dan pengacaranya sebelum menjual saham. Ketiga, salinan semua dokumen hukum terkait transaksi saham.
Ini membuktikan bahwa transaksi tersebut sepenuhnya transparan dan legal, dan harganya juga mencerminkan nilai pasar yang wajar. Tidak ada tindakan merugikan seperti penjualan dengan harga murah. Keempat, laporan yang dikeluarkan oleh lembaga akuntan independen pihak ketiga, dokumen yang membuktikan bahwa selama masa pernikahan, aset pribadi Kirana lainnya sepenuhnya terpisah dari aset Aditama Group. Surat dari pengacara itu diakhiri dengan nada yang sangat tegas dan logis. Dengan ini kami menyatakan dengan tegas bahwa tindakan klien kami, Ibu Kirana Larasati, dalam melepaskan aset pribadinya, adalah sepenuhnya sah dan tidak melanggar hukum atau kesepakatan kedua belah pihak manapun. Sebaliknya, tindakan Bapak Baskara Aditama yang selama masa pernikahan hidup bersama dengan orang lain dan memiliki anak di luar nikah merupakan pelanggaran berat dalam hukum perdata. Jika pihak Bapak Baskara Aditama tetap memaksakan gugatan yang tidak berdasar ini, Ibu Kirana Larasati akan segera mengajukan gugatan balik untuk menuntut ganti rugi moral yang sangat besar dan hak-hak hukum tambahan lainnya. Baskara gemetar saat membaca dokumen-dokumen ini, terutama salinan surat pemberitahuan penjualan saham yang sama sekali tidak ia ingat pernah lihat. Akun email itu adalah akun yang jarang ia periksa dan biasanya dikelola oleh asistennya. Dan sialnya, email itu dikirimkan pada saat persalinan Rania sudah dekat, ketika seluruh perhatiannya tercurah ke sana. Wanita itu, Kirana, bahkan telah memperhitungkan detail waktu yang sempurna ini. Tuan, bukti dari pihak lawan terlalu sempurna. Mereka seolah sudah memprediksi semua gerakan kita. Kalau gugatan ini terus kita paksakan, peluang kita untuk menang hampir nol. Sebaliknya, jika sampai ke persidangan, masalah perselingkuhan dengan Ibu Rania dan anak di luar nikah akan terbongkar semua ke publik. Itu tidak hanya akan merusak reputasi pribadi Tuan, tapi juga akan memberikan pukulan telak pada citra perusahaan. Pengacara utama Aditama Group menganalisis dengan hati-hati sambil menaikkan kacamatanya. Diam. Potong Baskara, dadanya naik turun dengan hebat. Penghinaan seperti ini adalah yang pertama dalam hidupnya. Dirinya yang ditusuk dari belakang, dirinya yang kehilangan uang dalam jumlah besar, kenapa sekarang justru dirinya yang terpojok dan terancam? Rasanya semua jalan buntu. Tepat pada saat itu, ponsel pribadinya berdering. Nomor peneleponnya dari Zurich, Swiss. Nomor yang tidak dikenal. Tatapan Baskara menajam. Ia memberi isyarat agar pengacara dan asistennya keluar, lalu menjawab telepon dengan suara dingin. Halo. Dari seberang, terdengar keheningan selama sekitar 2 detik, lalu suara wanita yang asing namun begitu familiar, tanpa riak sedikit pun, terdengar. Baskara, ini aku, Kirana. Seketika, seluruh otot tubuh Baskara menegang. Ia sontak berdiri, mencengkeram ponselnya. Kirana, kau di mana sekarang? Di mana aku berada itu tidak penting. Suara Kirana dari seberang terdengar begitu jernih dan dingin. Tidak ada gejolak emosi, tidak ada rasa kemenangan, tidak ada dendam. Seolah-olah ia sedang membicarakan cerita orang lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengannya. Aku menelepon untuk memberitahumu 2 hal secara resmi. Pertama, gugatan yang kau kirim melalui pengacaramu sudah kuterima dengan baik, dan pengacaraku akan menanganinya dengan kuasa penuh. Sebagai saran pribadi, jika kau tidak ingin semua detail memalukan seperti keberadaan Rania dan anaknya, sikapmu saat ayahku sakit, dan fakta bahwa kau berselingkuh dan punya anak di luar nikah saat masih memiliki istri sah, menjadi catatan publik di pengadilan dan menjadi santapan media, sebaiknya kau pertimbangkan kembali dengan serius apakah akan melanjutkan gugatan ini. Sepertinya harga saham Aditama Group belakangan ini sedang banyak bergejolak. Jantung Baskara mencelos. Sekarang dia mengancamnya. Dia mencekik lehernya dengan reputasi perusahaan dan harga saham yang paling ia pedulikan. Kedua, Kirana melanjutkan dengan nada datar seolah tidak butuh jawaban, mengenai kesepakatan cerai. Aku pikir perceraian adalah kesimpulan paling efisien yang bisa kita capai. Pihak pengacaraku akan mengirimkan draft perjanjian cerai yang kami susun ke pihakmu. Syaratnya sangat sederhana. Mengingat kesalahan yang kau perbuat selama pernikahan, aku tidak akan menuntut pembagian asetmu yang lain. Hanya saja, villa kecil dengan taman di dekat kediaman utama di Menteng, rumah yang sangat disukai almarhumah ibuku itu akan kuambil. Selain itu, semua aset atas nama kita berdua, termasuk tentu saja dana hasil penjualan saham yang sudah kulepaskan secara legal, sejak saat ini dianggap lunas, dan kita tidak akan saling mempersoalkannya lagi. Jika kau menandatangani perjanjian ini, aku juga bersedia bekerja sama dengan tenang untuk urusan administrasi lainnya yang kau butuhkan. Jangan harap. Baskara akhirnya kehilangan kendali dan menggeram seperti orang gila.
Kemarahan telah membakar habis akal sehatnya. Kirana, kau pikir dengan kabur ke Swiss dan melakukan trik murahan seperti itu aku akan pasrah begitu saja? Villa itu berdiri di atas tanah leluhur keluarga Aditama, tidak akan pernah kuberikan. Dan 20 triliun itu uang Aditama Group, kembalikan semua yang sudah kau telan. Dari seberang terdengar suara Kirana menghela napas ringan. Helaan napas yang sangat ringan, tetapi mengandung rasa kasihan yang jelas yang membuat Baskara sangat tidak nyaman. Baskara, suaranya masih tak tergoyahkan. Saham 3% itu secara hukum dari awal hingga akhir adalah milik pribadiku, Kirana Larasati. Bukan uang Aditama Group. Pelepasan asetku adalah legal dan sah. Dan villa kecil itu, kalau di total harganya, tidak ada 1/10.000 dari harga apartemen mewah atau perhiasan yang kau berikan pada Rania, dan biaya hidup yang akan kau keluarkan untuk anak di luar nikahmu itu. Aku menuntutnya hanya karena makna simbolisnya. Sebuah penghormatan kecil untuk almarhumah ibuku. Dan sebagai titik akhir dari 3 tahun yang memuakan ini, sebagai caraku untuk membereskan semuanya. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada yang jauh lebih tegas dan dingin. Ini adalah tawaran kompromi paling bermartabat yang bisa kuberikan. Jika kau menolak tawaranku dan bersikeras untuk berperang di lumpur gugatan hukum, aku juga akan meladenimu. Tapi ingat saja, saat itu situasinya akan menjadi bencana yang tidak bisa kau atau aku kendalikan, pikirkan baik-baik, pengacaraku akan menghubungimu. Kalau begitu, sampai nanti. Tunggu. Kirana. Hei. Baskara berteriak seperti orang gila. Tetapi yang ia dapatkan hanyalah suara tuut yang dingin dari telepon yang terputus. Baskara membeku di tempatnya, masih dalam posisi menerima telepon. Wajahnya pucat pasi, dadanya naik turun dengan hebat karena amarah dan rasa sakit hati yang tak terkatakan. Beraninya dia berbicara padanya dengan nada seperti itu? Bagaimana bisa dia begitu dingin dan logis, bahkan dari posisi di atas angin, mengancamnya dan berbicara tentang penyelesaian yang bermartabat? Baskara melemparkan ponselnya sekuat tenaga ke arah dinding. Ponsel pintar model terbaru seharga puluhan juta rupiah itu hancur berkeping-keping, komponennya bertebaran ke segala arah. Bermartabat. Kirana. Setelah menggelapkan 20 triliun rupiah dan membuatku serta seluruh Aditama Group menjadi bahan tertawaan di kalangan sosialita, martabat macam apa yang kau bicarakan? Ia terengah-engah. Matanya yang merah menyala dipenuhi kemarahan fanatik dan ketakutan samar yang tidak akan pernah mau ia akui. Ia tiba-tiba sadar bahwa selama 3 tahun ia tidak pernah benar-benar memahami wanita yang pernah berbagi tempat tidur dengannya. Dia bukan domba yang penurut. Dia adalah macan tutul yang bersabar dalam keheningan terdalam, dan di saat yang menentukan, menggigit leher yang paling fatal. Dan sekarang, ia telah kehilangan jejaknya, kehilangan kekayaan yang sangat besar, dan karena serangan baliknya, kehormatan dan aib keluarganya terancam terbongkar di hadapan seluruh dunia. 2. Suara keras itu mengejutkan asistennya yang buru-buru membuka pintu. Tuan. Baskara perlahan berbalik. Tatapannya sangat gelap. Dengan gigi terkatup rapat, ia mengeluarkan perintah kata demi kata, sampaikan pada pengacara. Semua tindakan hukum terhadap Kirana. Tunda dulu. Ia mengepalkan tangannya. Dan hubungkan telepon ke Direktur Utama Surya Capital. Kita harus mempertahankan harga saham dulu. Dan Kirana. Baskara menatap langit mendung di luar jendela, matanya berkilat dingin. Waktu kita masih panjang. Baskara pada akhirnya terpaksa berkompromi. Tekanan dari Dewan Direksi semakin kuat, dan ibunya terus mengomel bahwa aib keluarga tidak boleh tersebar keluar, jadi ia harus segera menyelesaikan masalah pelik ini. Setelah mengevaluasi risiko opini publik yang sangat besar dari gugatan hukum, dengan wajah tercoreng arang, ia menandatangani surat perjanjian cerai yang dikirimkan oleh pengacara Kirana. Villa yang tidak terlalu besar, namun memiliki pemandangan indah, di dekat kediaman utama di Menteng itu, berpindah tangan menjadi milik Kirana. Kirana tidak pernah muncul. Semua prosedur ditangani oleh pengacara dan manajer asetnya. Baskara sempat menyuruh orang untuk memeriksa villa itu, tetapi tempat itu kosong, tetap dalam kondisi aslinya, seolah diam-diam menertawakannya. Berkat kontrol media yang ketat dari Aditama Group, berita perceraian mereka berhasil dikemas dengan senyap sebagai perceraian baik-baik karena perbedaan karakter. Tetapi tidak ada rahasia di kalangan sosialita kelas atas. Kabar Kirana menjual saham, mengantongi uang tunai, dan pergi. Drama yang terjadi di hari kelahiran anak Rania, dan detail perceraian yang tampak damai namun sebenarnya menyedihkan ini, sudah menjadi bahan obrolan yang lezat di kalangan mereka.
Baskara dalam sekejap jatuh menjadi bahan cemoohan, dan sebagai dampaknya, harga saham Aditama Group juga lesu untuk sementara waktu. Rania juga tidak langsung mendapatkan posisi sebagai menantu resmi keluarga Aditama yang sangat ia dambakan. Nyonya besar, dengan alasan anak masih terlalu kecil, dan tidak baik untuk citra perusahaan jika langsung menikah lagi setelah bercerai, menunda pernikahan tanpa batas waktu. Meskipun Rania berhasil masuk ke kediaman utama Aditama dan mendapatkan gelar sebagai ibu dari tuan muda, di dalam rumah itu ia tetap menjadi sosok asing yang canggung dan selalu diawasi. Tatapan Nyonya besar selalu penuh selidik, dan para pegawai, meskipun sopan di depan, selalu berbisik di belakang. Terlebih lagi, setelah insiden Kirana, karakter Baskara menjadi jauh lebih suram dan sulit ditebak. Ia sibuk luar biasa menangani masalah-masalah pelik perusahaan yang muncul akibat opini publik yang buruk dan ketidakpercayaan para pemegang saham. Ia hanya memberikan kompensasi materi yang melimpah kepada Rania dan anaknya, tetapi hampir tidak pernah menunjukkan kelembutan atau perhatian. Pernikahan megah yang ia impikan, posisi sebagai Nyonya Aditama Group yang akan membuat semua orang iri setelah berhasil menyingkirkan Kirana, semuanya terasa semakin jauh. Kesenjangan psikologis yang besar itu perlahan mengubah Rania menjadi orang yang sensitif dan mudah marah. Gesekannya dengan Nyonya besar semakin sering, dan keluhannya terhadap Baskara juga semakin banyak. Dari luar, keluarga itu tampak rukun dengan bertambahnya satu anggota, tetapi suasana di kediaman utama, Aditama justru semakin hari semakin berat dan menekan. Namun, semua ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Kirana yang berada jauh di Swiss. Kehidupannya di Zurich berjalan dengan tenang dan penuh. Kirana menempatkan ayahnya di panti reda dengan udara bersih dan sistem perawatan profesional yang sempurna, dan rutin mengunjunginya setiap minggu untuk menghabiskan waktu bersama. Berkat perawatan tulus putrinya dan lingkungan yang damai, kesehatan Gunawan membaik secara drastis. Meskipun bicaranya masih sedikit kaku, kesadarannya jauh lebih jernih, dan kadang-kadang ia bahkan bisa berjalan-jalan di tepi danau dengan bantuan Kirana. Kirana sendiri kembali membuka buku. Ia mendaftar di program sejarah seni di Universitas ETH Zurich dan pergi kuliah beberapa hari dalam seminggu. Di waktu luangnya, ia mengunjungi pameran atau galeri, dan menikmati waktu santai dengan teman-teman barunya dari berbagai negara, duduk di kafe membahas seni dan berbagi budaya masing-masing. Wajahnya yang dulu selalu terlihat hati-hati dan tertekan saat di keluarga Aditama telah lenyap sama sekali. Sebagai gantinya, muncul vitalitas yang jauh lebih santai dan cerah. Ia melepaskan gaya busana menantu konglomerat yang kaku dan mencoba berbagai gaya. Kadang-kadang, ia mengenakan kemeja rapi dengan celana panjang, di hari lain, ia mengenakan gaun linen yang nyaman. Meskipun hanya pakaian sederhana, berkat temperamen tenang dan kuat yang terpancar dari dalam dirinya, apapun yang ia kenakan tampak mempesona. Asetnya yang sangat besar dikelola oleh tim profesional, disebar ke berbagai investasi yang aman dan sehat di seluruh dunia, menghasilkan bunga yang bahkan tidak akan habis ia dan ayahnya gunakan selama beberapa generasi. Ia tidak pernah menghambur-hamburkan uang dan tetap menjalani hidup sederhana. Tetapi berkat latar belakang finansial yang kokoh dari kemandirian penuh, ia benar-benar bisa memilih kehidupan bebas yang ia inginkan. Kadang-kadang, sangat jarang, ia teringat Jakarta. Teringat keluarga Aditama, dan teringat Baskara. Tetapi kenangan-kenangan itu begitu samar dan jauh, seolah dipisahkan oleh kaca buram tebal, sehingga tidak menimbulkan riak sekecil apapun di hatinya. Dendam? Mungkin dulu pernah ada, di malam-malam yang panjang, saat ia diabaikan dan dihina. Tetapi sekarang yang tersisa di hatinya hanyalah perasaan lega yang total. 3 tahun itu seperti mimpi buruk yang panjang dan sangat dingin. Sekarang ia telah bangun dari mimpi itu, melangkah keluar dan merasakan sinar matahari yang hangat dengan seluruh tubuhnya. Ia bahkan merasa berterima kasih atas penderitaan selama 3 tahun itu. Tanpa tempaan yang begitu menyakitkan, ia mungkin tidak akan pernah tahu bahwa ada kekuatan dan keteguhan hati yang begitu kuat tersembunyi jauh di dalam tulangnya. Dan karena telah mengalami dingin yang ekstrem, ia jadi tahu betapa berharganya kehangatan dan kebebasan utuh yang kini ia genggam. Waktu berlalu seperti air. Suatu sore di akhir musim gugur, saat Kirana sedang mencari bahan di perpustakaan universitas, sebuah telepon dari Indonesia yang berhasil melacaknya akhirnya tersambung. Peneleponnya adalah seorang sepupu dari pihak keluarga Larasati yang sudah lama putus kontak. Suaranya terdengar agak canggung dan menjilat. Kirana, dengar kabar kau baik-baik saja di Swiss. Syukurlah, syukurlah. Begini, setelah kupikir-pikir, sebagai saudara, kurasa aku harus memberitahumu. Baskara.
Sepertinya dia sedang dalam masalah besar. Kirana memegang ponsel, berjalan ke ujung koridor perpustakaan yang sepi, dan menjawab dengan acuh tak acuh, urusan orang itu sudah tidak ada hubungannya lagi denganku. Ah, iya, aku tahu kalian sudah cerai. Tapi masalah kali ini, sepertinya tidak bisa dibilang sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Sepupunya merendahkan suara. Kau ingat, saham 3% yang dulu kau jual itu. Yang membelinya kan Surya Capital. Tatapan Kirana sedikit bergetar. Ya, Surya Capital itu ternyata latar belakangnya bukan main. Di permukaan kelihatannya lembaga investasi luar negeri yang independen, tapi rumornya ada modal dari keluarga finansial raksasa Eropa di belakangnya. Setelah mereka menelan saham Aditama Group, awalnya mereka diam saja. Tapi baru-baru ini, tiba-tiba mereka menggalang investor institusional lain yang tidak puas dengan cara ekspansi bisnis agresif Baskara dan melakukan pemberontakan di dewan direksi. Suara sepupunya terdengar bersemangat, seolah menikmati kemalangan orang lain. Pihak Surya Capital itu mengungkit semua keputusan sepihak yang dibuat Baskara beberapa tahun terakhir, terutama kerugian besar dari proyek-proyek gagal di luar negeri. Ditambah lagi masalah nepotisme, manajemen yang boros, pokoknya dikuliti habis-habisan. Terutama, rumor-rumor yang meledak saat kalian cerai yang membuat dia gagal mempertahankan harga saham dan merugikan para pemegang saham, semuanya diungkit satu persatu. Mereka menuntut audit keuangan menyeluruh terhadap proyek-proyek utama perusahaan. Bahkan ada mosi untuk melengsarkan Baskara dari posisi direktur utama. Kirana sedikit mengangkat alisnya. Ini adalah perkembangan yang sedikit di luar dugaannya. Awalnya ia memilih Surya Capital karena latar belakang mereka bersih, harga yang ditawarkan masuk akal, dan prosesnya cepat, bukan karena ia berpikir mereka akan ikut campur dalam perebutan kendali manajemen Aditama Group. Penilaian rasional modal, dan penciuman tajam terhadap risiko seringkali melampaui sentimen pribadi. Sekarang di internal Aditama Group sedang kacau balau, harga saham anjlok lagi. Baskara kelabakan mencari uang ke sana kemari untuk mempertahankan posisinya di mata pemegang saham. Dia mencoba mencairkan proyek energi ramah lingkungan yang dulu ia investasikan secara pribadi, tapi sialnya partner proyek itu justru berkhianat dan semuanya terancam gagal. Singkatnya, dia benar-benar terkepung dari segala arah. Sepupunya berdecak. Ketua Aditama juga syok dan pingsan lagi, sekarang dirawat di RS Cipto Mangunkusumo. Benar-benar berantakan sekali keluarga itu. Kirana hanya mendengarkan dalam diam. Wajahnya tidak menunjukkan simpati sedikitpun. Setelah beberapa saat, ia baru membuka mulut dengan suara yang sama tenangnya seperti semula. Kakak, terima kasih sudah memberitahu. Tapi semua ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Dengan kemampuan Baskara, krisis apapun pasti bisa ia atasi sendiri. Aku ada kelas, jadi kututup dulu ya. Sebelum sepupunya sempat menambahkan sesuatu, ia dengan sopan namun tegas mengakhiri panggilan. Berdiri di dekat jendela koridor, tatapan Kirana mengarah ke langit akhir musim gugur di Zurich. Di bawah langit biru yang tinggi dan menyilaukan, daun-daun gugur keemasan menghampar seperti karpet di jalanan tua Eropa. Di dalam perpustakaan, hanya terdengar suara halaman buku yang dibalik dan gesekan ujung pena di atas kertas, benar-benar sunyi. Pikirannya sejenak melayang jauh. Krisis yang dialami Baskara sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Sifatnya yang dominan dan sewenang-wenang adalah bawaan lahir. Saat angin berpihak padanya, dorongan kuatnya akan bersinar, tetapi begitu menabrak dinding, kelemahannya yang fatal, yaitu mengabaikan pendapat orang lain dan keras kepala, akan menjerat kakinya sendiri. Selama pernikahan, meskipun ia tidak ikut campur dalam urusan perusahaan, ia secara tersirat bisa merasakan percikan api berbahaya dalam keputusan-keputusannya dan ketidakpuasan terpendam dari para eksekutif internal. Hanya saja, saat itu Baskara terlalu sombong dan penuh kemenangan sehingga tidak akan pernah mau mendengarkan nasihat orang lain. Pada akhirnya, benih kesombongan yang ia tabur telah menghasilkan buah busuk, dan kemunculan Surya Capital hanya sedikit mempercepat kehancurannya. Ia menggelengkan kepala pelan, menyingkirkan sisa-sisa pikiran tentang Baskara dan Aditama Group dari benaknya. Kejatuhan dan pertikaian mereka kini hanyalah sebuah catatan kaki samar dalam masa lalunya yang telah terkubur. Ia kembali ke tempat duduknya, membuka kembali buku tebal tentang sejarah seni barat. Potret-potret tokoh yang hidup melintasi ratusan tahun di atas kertas yang menguning, garis dan warna yang penuh kekuatan dan keindahan, hanya itulah yang pantas mendapatkan konsentrasi penuhnya. Masa lalu biarlah terkubur di masa lalu.
Hidupnya kini telah membuka lembaran yang sama sekali baru. Dan lukisan yang akan tergores di atasnya hanyalah lanskap yang bebas dan kaya milik Kirana sendiri. Tetapi Kirana tidak menyadari bahwa beberapa masa lalu tidak akan tinggal diam dengan begitu mudahnya. Terutama ketika Bhaskara, yang telah kehilangan segalanya dan terpojok seperti binatang buas yang putus asa, berniat mengarahkan sisa kegilaan dan kedengkiannya pada sosok yang ia yakini sebagai biang keladi kehancurannya. Musim dingin di Zurich cerah namun menggigit. Kirana baru saja menyelesaikan ujian terakhir semester ini dan melangkah keluar dari gedung perkuliahan, salju halus turun dari langit. Ia membuka payungnya dan berjalan di atas jalanan batu kuno yang tertutup lapisan salju tipis. Ia akan bertemu dengan teman barunya, seorang desainer perhiasan independen, di kafe langganan mereka untuk membahas proyek kolaborasi koleksi perhiasan seni berskala kecil dengan motif filosofi timur. Kafe itu penuh dengan kehangatan. Aroma biji kopi yang baru disangrai bercampur dengan aroma mentega manis dari croissant yang baru dipanggang. Kirana duduk di tempat favoritnya di dekat jendela dan memesan secangkir latte hangat. Kemudian ia membuka tabletnya, dan dengan santai memeriksa sketsa awal yang telah dikirimkan oleh sang desainer. Butiran salju mengetuk-netuk jendela kaca, dan pejalan kaki di jalanan mempercepat langkah mereka. Segalanya terasa damai dan nyaman. Ia sama sekali tidak menyadari, di sudut seberang tempatnya duduk, seorang pria berjas hitam, dengan topi dan masker yang menutupi rapat wajahnya, telah mengawasinya dengan sudut matanya untuk waktu yang sangat lama. Tangan pria itu yang tersembunyi di bawah meja bergetar halus. Bukan karena dingin, melainkan karena kegembiraan dan niat membunuh yang tertahan hingga ke batasnya. Bhaskara tidak pernah membayangkan suatu hari ia akan berakhir dalam kondisi mengenaskan seperti ini, seperti tikus yang melarikan diri dari kejaran utang, bersembunyi di sudut kafe di negeri asing, mengintip wanita yang telah menghancurkan segalanya miliknya. Perebutan kekuasaan di internal Aditama Group berakhir dengan kekalahan telaknya. Ditekan oleh aliansi pemegang saham besar yang dipimpin oleh Surya Capital, ia akhirnya dilengserkan dari posisi direktur utama, hanya menyisakan jabatan sebagai direktur biasa tanpa kekuasaan. Proyek energi ramah lingkungan yang ia pertaruhkan segalanya hancur lebur, dan dana investasi ratusan miliar rupiah menguap ke udara, menjadi jerami terakhir yang mendorongnya ke jurang kebangkrutan. Ayahnya, Ketua Aditama, terserang stroke kedua dan hanya bertahan hidup dalam kondisi vegetatif. Orang-orang yang dulu berbondong-bondong menjilatnya pergi seperti air surut, bahkan banyak yang menusuknya dari belakang. Rania, begitu ia benar-benar bangkrut, mengamuk habis-habisan. Kau yang tidak becus telah menghancurkan hidupku dan masa depan anak kita, teriaknya, lalu akhirnya pergi dari rumah membawa dana pribadi yang disiapkan Nyonya Besar, bersama anaknya. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Nyonya Besar juga tidak kuat menahan guncangan ini dan jatuh sakit. Kediaman utama Aditama diselimuti awan gelap dan duka. Hanya butuh beberapa bulan untuk jatuh dari puncak awan ke lumpur. Bhaskara berusaha keras untuk membalikkan keadaan. Tetapi tidak ada lagi yang mau menopang dinding yang sudah runtuh. Mitra-mitra lamanya menghindarinya seperti wabah, dan tekanan pembayaran utang tanpa ampun dari bank, serta berbagai gugatan hukum mencekik lehernya. Ia mencoba menutupi lubang dengan menjual semua aset pribadinya, tetapi itu seperti menuang air ke dalam ember bocor. Akhirnya, pamannya yang sudah lama pensiun dan tinggal di luar negeri, sambil berdecak, hanya memberinya sedikit bantuan agar ia tidak benar-benar menjadi gelandangan. Tetapi kondisinya sekarang benar-benar jauh berbeda dari masa jayanya dulu. Di malam-malam tanpa tidur yang tak terhitung jumlahnya, Bhaskara dengan gila memutar kembali dari mana semua ini mulai salah. Dan ujung dari dendam dan kemarahan tak berkesudahan itu mengerucut pada satu nama. Kirana. Semua karena dia. Jika dia tidak menggelapkan dana sebesar itu dan kabur, arus kas Aditama Group tidak akan mengering secepat itu. Jika dia tidak menjual sahamnya dan membawa masuk serigala lapar bernama Surya Capital, Dewan Direksi tidak akan berbalik melawannya. Jika dia tidak dengan begitu kejam dan telak meninggalkannya, menjadikannya bahan tertawaan di kalangan sosialita dan menjatuhkan wibawanya ke tanah, ia tidak akan berakhir seperti ini. Ia mengumpulkan sisa-sisa dananya, bukan untuk mencoba bangkit kembali, melainkan untuk menyewa orang melalui jalur gelap untuk mencari tahu keberadaan Kirana di Zurich dan perkiraan area aktivitasnya. Di dalam hatinya tumbuh obsesi gila seperti binatang buas dan insting untuk menghancurkan. Akan kutemukan dia dan kucabik-cabik. Jika hidupku sudah berakhir seperti ini, kau juga akan kuseret bersamaku ke neraka. Ia menyelinap masuk ke Zurich seperti hantu. Menghindari mata-mata, bersembunyi di bayang-bayang kota, melacak jejaknya,
Dan akhirnya hari ini ia mendapatkan informasi bahwa Kirana akan bertemu dengan seorang desainer perhiasan dan mengikutinya sampai ke sini. Ia menatap Kirana yang duduk di dekat jendela. Dia mengenakan sweater turtleneck berwarna krem dengan rok wol panjang abu-abu, dilapisi mantel panjang yang elegan berwarna oatmeal. Sederhana namun sangat berkelas. Profil sampingnya saat menunduk melihat tablet begitu jernih, dan sesekali gerakan mengangkat cangkir kopi ke bibirnya memancarkan ketenangan dan kedamaian. Sinar matahari musim dingin yang menembus kaca memeluk tubuhnya dengan lembut. Dia hidup dengan sangat baik. Jauh lebih baik dari yang ia bayangkan. Tidak ada kecemasan dikejar utang, tidak ada rasa kalah karena diusir dari keluarga konglomerat. Sebaliknya, ia memancarkan cahaya yang bebas dan menyilaukan yang belum pernah ia lihat selama mereka di keluarga Aditama. Itu bukan polesan dari luar, melainkan kilau sejati yang terpancar dari dalam dirinya. Cahaya itu begitu kejam menusuk mata Bhaskara hingga buta, dan memutus sisa-sisa akal sehatnya. Atas dasar apa? Atas dasar apa kau berhak? Aku kehilangan segalanya dan hidup sengsara seperti anjing, sementara kau menggunakan uangku untuk bersantai dan bahagia seperti ini di Swiss? Amarah dan dorongan untuk menghancurkan menggigit jantungnya seperti ular berbisa. Tangannya perlahan masuk ke dalam saku mantelnya, menggenggam benda dingin dan berat. Sebuah pisau lipat yang ia dapatkan dari pasar gelap untuk pertahanan diri. Tentu saja ia tidak berniat menusuknya hingga mati di siang bolong. Itu hukuman yang terlalu ringan. Ia berniat menghancurkan wajah tenang dan cantik itu, wajah yang membuatnya begitu benci dan gila. Ia akan membuatnya merasakan penderitaan yang sama mengerikannya, jatuh dari puncak awan ke lumpur. Niat membunuh memancar dari mata Bhaskara. Tepat saat ia akan bangkit dan berjalan ke arah Kirana, tingling. Suara lonceng pintu yang merdu berbunyi bersamaan dengan angin dingin bersalju yang masuk. Seorang pria Asia bertubuh tegap masuk. Pria berusia sekitar 35 tahun itu mengenakan mantel kasmir abu-abu gelap yang pas di badan, langkahnya memancarkan ketenangan yang berat. Begitu masuk, matanya yang menyapu seisi kafe sejenak berhenti saat melewati Bhaskara, lalu langsung tertuju pada Kirana. Senyum lembut tersungging di wajah pria itu, dan tanpa ragu ia berjalan ke arah Kirana. Sudah lama menunggu? Pria itu duduk dengan sangat alami di seberang Kirana dan berbicara dalam bahasa Indonesia yang rendah dan merdu. Kirana mengangkat kepala, dan melihat pria itu, senyum tulus yang nyaman juga tersungging di wajahnya. Itu adalah wajah yang belum pernah Bhaskara lihat selama 3 tahun mereka hidup sebagai suami istri. Tidak juga, aku baru saja sampai. Mas Kris, ada apa kemari? Bukannya hari ini ada rapat? Rapatnya selesai lebih cepat dari perkiraan. Aku pikir mungkin Kirana ada di kafe biasa, jadi aku mampir. Sekalian lewat juga. Pria yang dipanggil Kris itu mengeluarkan sebuah amplop dokumen dari tas kerjanya dan mendorongnya ke arah Kirana. Data galeri kecil yang kau minta waktu itu dan laporan penilaian propertinya, sudah kurapikan. Wah, terima kasih banyak. Aku jadi merepotkan terus. Kirana menerima dokumen itu dengan rasa terima kasih yang tulus. Sama-sama. Kris tersenyum ringan dan dengan luwes mengangkat tangan memanggil pelayan. Ia tampak sangat akrab dengan tempat ini, dan percakapannya dengan Kirana begitu akrab dan alami tanpa perlu dibuat-buat. Mata Bhaskara yang membeku di tempatnya membelalak seolah mau keluar. Bajingan bernama Kris ini siapa? Apa hubungannya dengan Kirana sampai bersikap semesra itu? Apakah Kirana langsung menemukan pria baru begitu kabur ke Swiss? Atau mereka sudah lama saling kenal? Sebuah bayangan mengerikan menghantam otak Bhaskara. Mungkinkah pria ini yang berada di balik layar, merancang seluruh rencana sempurna Kirana untuk menggelapkan semua uang dan kabur dengan cermat ke Swiss? Kemarahan yang ekstrem dan penghinaan karena dipermainkan habis-habisan menyembur keluar dari dadanya seperti lahar mendidih. Bhaskara kehilangan akal sehatnya sepenuhnya, menatap tajam kedua orang yang sedang berbincang dengan akrab di meja itu seolah ingin membunuh mereka. Senyum nyaman dan cantik Kirana itu seperti menusukkan puluhan ribu jarum ke bola matanya. Ia tidak tahan lagi dan bangkit dengan kasar seolah menendang kursinya. Kaki kursi yang bergesekan dengan lantai mengeluarkan suara melengking yang tajam, membuat banyak orang di kafe menoleh padanya. Ia dengan kasar melepas topi dan maskernya. Wajahnya yang menjadi lebih tirus dan tajam karena stres dan kelelahan ekstrem, terlihat jelas. Ia melangkah cepat menuju meja Kirana. Kirana sedang melihat dokumen yang dibawa Kris, ketika tiba-tiba merasakan bayangan gelap menaunginya dan tekanan yang sangat familiar namun mengerikan. Ia mengerutkan kening dan mengangkat kepala, wajahnya seketika pucat pasi. Pupil matanya sedikit mengecil. Meskipun pria di hadapannya jauh lebih kurus dan pipinya tirus,
dengan lingkaran hitam pekat di bawah mata dan aura suram di antara alisnya membuatnya tampak asing, tapi bentuk wajah dan tatapan gilanya itu tidak mungkin salah. Bhaskara. Chris sudah menyadari gelagatnya begitu Bhaskara mendekat. Ia sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan, menghalangi Kirana dalam posisi protektif. Tatapannya tenang, namun setajam pisau menusuk Bhaskara. Meskipun tidak berbicara, aura berat yang terpancar dari seluruh tubuhnya tidak bisa diabaikan. Kirana. Bhaskara menggertakkan nama itu dari sela-sela giginya. Suaranya serak, dan kebencian yang menusuk tulang menetes dari setiap katanya. Enak sekali hidupmu, ya. Kabur membawa uangku, dan sekarang berasyik-masyuk pacaran dengan berondong di tempat seperti ini. Seketika kafe menjadi sunyi senyap. Semua orang menatap mereka dengan mata penuh rasa ingin tahu dan waspada. Kirana dengan cepat pulih dari keterkejutan awalnya, dan kembali tenang sempurna. Ia meletakkan dokumen yang dipegangnya di atas meja dan menyandarkan tubuhnya dalam-dalam ke sandaran kursi. Itu adalah postur yang terlihat santai, tetapi sebenarnya adalah postur defensif yang menjaga jarak. Ia menatap Bhaskara dengan mata setenang danau, seolah melihat orang gila di jalanan, atau seolah menembus tubuhnya, dan menatap masa lalu yang memuakan itu. Bapak Bhaskara, ia membuka mulut. Panggilan yang sepenuhnya menjaga jarak. Tidak ada getaran sedikit pun dalam suaranya. Tolong jaga ucapan Anda. Pertama, semua uang yang saya gunakan adalah milik saya yang sah secara hukum, tidak ada hubungannya sepeser pun dengan Anda. Kedua, saya dan teman saya sedang bersosialisasi secara normal di tempat umum, bukan hubungan kotor seperti dalam imajinasi Anda yang jorok. Ketiga, tempat ini tidak menyambut Anda, jadi silakan segera keluar. Ketenangan dan sikap dinginnya yang sempurna, justru lebih membuat Bhaskara gila daripada jika ia dimaki-maki. Bagaimana bisa dia begitu tenang? Seolah-olah keberadaan Bhaskara hanyalah seorang badut konyol yang melompat-lompat sendirian di atas panggung. Milikmu yang sah? Hah? Bhaskara kehilangan kendali dan meraung seperti binatang buas. Suaranya membuat pemilik kafe mengerutkan kening dan tangannya sudah meraih telepon. Kirana, kau pikir dengan kabur ke luar negeri dan menggandeng gigolo untuk mencuci uang, perbuatanmu bisa dimaafkan. Kau itu hanya pencuri. Bapak Bhaskara. Saat itu, Chris membuka mulut dengan suara berat, memotong sumpah serapah kotor yang hendak keluar dari mulut Bhaskara. Ia bangkit berdiri. Tingginya kurang lebih sama dengan Bhaskara, tetapi aura rasional dan dingin yang ia pancarkan seketika menekan kegilaan dangkal Bhaskara. Saya Chris, pengacara. Saya salah satu penasihat hukum dan manajer aset pribadi Ibu Kirana. Semua masalah finansial dan hukum antara Ibu Kirana dan Anda sudah diselesaikan secara sempurna dan sah menurut hukum Indonesia dan Swiss. Suara Chris tenang, tetapi mengandung kekuatan dingin khas seorang praktisi hukum. Jika Anda masih memiliki pertanyaan atau ketidakpuasan mengenai hal ini, silakan kirimkan surat resmi melalui firma hukum kami. Tetapi, perilaku yang Anda tunjukkan di sini sekarang jelas merupakan penghinaan dan ancaman terhadap klien saya, serta termasuk dalam kategori kejahatan penguntitan yang serius. Saya, atas nama klien saya, berhak untuk mengambil tindakan hukum segera terhadap Anda sesuai dengan hukum Swiss. Lalu, tatapan dingin Chris beralih ke tangan kanan Bhaskara yang tersembunyi secara tidak wajar di dalam saku mantelnya. Tatapan Chris menajam seperti silet, dan sebagai tambahan, keamanan di Zurich, Swiss, sangat baik. Kecepatan respons polisi juga termasuk yang terbaik di dunia. Bapak Bhaskara tentu tidak ingin meninggalkan catatan kriminal kotor seperti kepemilikan senjata tajam dan percobaan pembunuhan di negara orang karena dorongan tidak rasional seperti ini, bukan? Jika Anda ditahan di penjara Swiss dan terlibat dalam gugatan internasional yang rumit, saya yakin akan ada kendala besar dalam menangani tumpukan gugatan perdata dan pidana terkait utang Anda di Indonesia. Kata-kata Chris seperti menyiramkan siember air es ke ubun-ubun Bhaskara. Polisi, catatan kriminal, percobaan pembunuhan, penahanan, dan utang. Bhaskara baru tersentak sadar di mana ia berada. Pria di hadapannya ini sama sekali bukan lawan yang mudah. Dia sudah mengetahui semua detail menyedihkan tentang kondisinya. Di dalam sakunya, Bhaskara perlahan melepaskan genggamannya pada gagang pisau lipat yang basah oleh keringat dingin. Benar. Ia datang ke sini untuk balas dendam. Untuk menghancurkan Kirana, bukan untuk masuk penjara di negara orang dan membuang sisa hidupnya ke selokan. Jika ia mengayunkan pisau dan menjadi penjahat di Swiss, ia akan benar-benar tamat selamanya. Kalian. Dada Bhaskara naik turun dengan hebat. Ia menatap Chris dengan mata berdarah seolah ingin membunuhnya,
lalu beralih ke Kirana yang duduk dengan tenang yang mengerikan dari awal hingga akhir. Kemarahan yang mendidih dan rasa tak berdaya yang meresap ke tulang saling terkait, mencabik-cabik jantungnya. Ia ingin berteriak, "Awas kalian!" Tetapi di hadapan tatapan dingin Chris yang seolah menembusnya, dan tatapan penuh penghinaan dari semua orang di kafe, ancaman rendahan itu pun tertahan di tenggorokan. Kirana tidak lagi melirik Bhaskara. Ia mengangkat latenya yang sudah agak dingin, menyesap sedikit, lalu menoleh ke Chris dan berkata, "Kita pergi saja. Udara di sini jadi pengap." "Tentu." Chris mengambil tas kerjanya, lalu dengan gerakan yang sangat alami mengambil mantel Kirana dan membentangkannya agar Kirana mudah memakainya. Sikap yang sempurna. Kirana bangkit dengan anggun, mengenakan mantelnya, mengambil tas tangan dan tabletnya, lalu tersenyum ringan pada Chris. "Terima kasih." Selama proses mereka mengemasi barang dan bangkit, Kirana tidak sekalipun menoleh ke arah Bhaskara. Bahkan tidak melirik. Seolah-olah di tempat itu tidak ada Bhaskara, hanya ada gumpalan udara kotor dan bau. Keduanya berjalan berdampingan menuju pintu kafe. Saat melewati Bhaskara, langkah Kirana tidak berhenti bahkan 1 milimeter pun. Pengabaian total. Bhaskara berdiri terpaku di tempatnya seperti patung yang dibuang. Tatapan dari segala penjuru rasa ingin tahu, jijik, cemoohan terang-terangan bisikan-bisikan menghina dari orang-orang di belakangnya. Balas dendam menyedihkan yang telah ia rencanakan dengan cermat Kirana pucat pasi, gemetar, berlutut memohon ampun tidak ada satupun yang terjadi. Ia seperti badut konyol yang mengamuk dan menyerbu panggung, tetapi lawannya dengan mudah menaklukkannya hanya dengan beberapa patah kata, lalu mengabaikannya sepenuhnya. Dan kemudian, mengusirnya keluar dari dunia mereka. Dia bahkan tidak merasa perlu untuk meludahinya. Dibandingkan dengan makian atau perkelahian fisik yang sengit, perlakuan sebagai manusia transparan ini memberikan kekalahan sempurna yang secara mengerikan menghancurkan mental Bhaskara. Ia berdiri di sana, menatap punggung Kirana dan Chris yang membuka pintu kafe dan berjalan keluar ke tengah salju yang turun di Zurich. Chris membuka payung dan memiringkannya ke arah Kirana, keduanya dengan mesra menundukkan kepala membicarakan sesuatu sambil perlahan menyatu dengan kerumunan orang di jalanan bersalju. Dan menghilang selamanya. Kafe kembali sunyi, musik jazz yang lembut mulai mengalun. Pemilik kafe mendekat dan dengan nada sopan namun tegas berkata kepada Bhaskara, "Tuan, jika tidak memesan, mohon jangan mengganggu tamu lain dan silakan keluar." Bhaskara tersentak kaget. Wajahnya terasa panas. Seolah-olah ia ditelanjangi di depan ratusan orang dan ditampar puluhan kali. Ia buru-buru menundukkan kepala, menaikkan kerah mantelnya, mengenakan kembali masker dan topinya, lalu lari keluar kafe seperti buronan. Butiran salju yang dingin menyentuh wajahnya, sedikit mendinginkan kepalanya yang panas. Jalanan penuh dengan keceriaan akhir tahun, orang-orang tertawa sambil berlalu lalang. Etalase toko berkelip dengan lampu-lampu hangat menyambut Natal. Tetapi semua kehangatan dan kedamaian ini sama sekali tidak ada hubungannya dengannya. Bhaskara berdiri termangu di jalanan dingin Zurich yang jauhnya ribuan kilometer. Di tengah kota asing yang megah, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan dingin dan kesepian yang menusuk hingga ke tulang. Ia bukan hanya kehilangan uang, posisi, dan keluarga yang sangat besar. Harga diri dan ilusi kosong balas dendamnya yang terakhir pun telah tercabik-cabik. Kirana, dengan ketenangan dan ketegasan yang mengerikan itu, telah memberikan titik akhir yang paling sempurna dan mengeyek atas semua kesombongan dan ketidakpedulian yang pernah ia lakukan di masa lalu. Kini, Bhaskara bahkan tidak memiliki hak untuk membencinya. Tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi lawannya. Selamanya, butiran salju turun tanpa suara, menutupi jalanan menjadi putih. Seolah-olah hendak menutupi selamanya semua jejak kotor dan masa lalu yang telah lewat. 3 bulan kemudian, di sebuah jalanan yang tenang di Zurich, sebuah galeri kecil yang elegan diam-diam dibuka. Tema pameran perdananya adalah awal yang baru dan jejak. Pameran ini menampilkan karya-karya media campuran dari seniman-seniman muda baru keturunan Indonesia. Karya-karya yang secara apik menggabungkan keindahan ruang kosong dalam lukisan tradisional Asia dengan ekspresi kuat seni abstrak modern, berhasil menarik perhatian banyak pecinta seni dan kritikus sejak hari pertama pembukaan. Kirana hadir dalam kapasitasnya sebagai salah satu direktur galeri. Mengenakan gaun hitam sederhana namun elegan yang menonjolkan siluet tubuhnya, ia dengan santai berbincang sambil mengangkat gelas sampahnya dengan para tamu yang memberikan ucapan selamat. Senyum lembut dan sikapnya yang berkelas, tampak sangat menonjol bahkan di tengah karya-karya indah dan kerumunan orang. Chris juga hadir. Ia memberikan buket bunga yang indah sambil berkata dengan ceria, "Selamat, Ibu Direktur." Ia bercanda.
Terima kasih, Pak Pengacara. Kedepannya, urusan hukum galeri saya serahkan sepenuhnya padamu. Ya. Kirana menerima buket bunga itu sambil membalas dengan senyum. Setelah insiden di kafe pada hari bersalju itu, hubungan keduanya berkembang menjadi persahabatan yang lebih nyaman. Kepercayaan dan ketegasan yang ditunjukkan Chris di saat krisis meninggalkan rasa terima kasih yang mendalam bagi Kirana. Sementara keteguhan Kirana yang tak terpatahkan, dan mata tajamnya terhadap seni memberikan inspirasi dan simpati yang mendalam bagi Chris. Keduanya sering pergi menonton pameran bersama atau menikmati konser musik klasik, menghabiskan waktu yang alami dan nyaman. Ke arah mana hubungan ini akan mengalir, keduanya tidak mau terburu-buru menentukannya. Mereka hanya menikmati sepenuhnya waktu persahabatan dan kebersamaan yang tenang dan hangat ini, saling menghormati dan memahami secara mendalam. Setelah pameran perdana yang sukses besar dan mengantar tamu terakhir, Kirana berdiri sendirian di depan jendela kaca besar galeri. Di luar jendela, Danau Zurich yang diselimuti malam gelap beriak lembut. Lampu-lampu di seberang danau berkelip indah seperti galaksi yang tumpah. Ponselnya bergetar singkat. Sebuah pesan dari perawat di panti reda. Sebuah foto terlampir. Dalam foto itu, ayahnya, Gunawan, dengan bantuan perawat, berusaha keras untuk bangkit sendiri dari kursi roda. Meskipun masih membutuhkan bantuan, di wajah ayahnya yang berkerut terpancar senyum cerah yang penuh dengan tekad kuat untuk hidup dan harapan. Pak Gunawan hari ini menunjukkan kemajuan luar biasa lagi dalam terapi rehabilitasinya. Membaca pesan itu, senyum tulus tersungging di bibir Kirana tanpa ia sadari, dan matanya memerah. Inilah kekuatan pendorong terbesar yang memungkinkannya untuk menembus terowongan gelap yang panjang dan mengerikan itu. Ia meletakkan ponselnya dan menatap danau malam yang tenang dan tak berujung. Belenggu berat masa lalu telah hancur berkeping-keping dan ia buang selamanya. Kini di hadapannya, terbentang perlahan kanvas baru yang sepenuhnya miliknya. Bisnis yang penuh gairah yang membuat jantungnya berdebar, ayah tercinta yang semakin sehat dari hari ke hari. Teman sejati yang bisa ia andalkan. Dan waktu luang, serta kekayaan melimpah yang bisa ia kendalikan sepenuhnya tanpa campur tangan siapapun. Dan yang paling berharga dari semuanya, adalah kekuatan sejati dari dalam dirinya sendiri, yang setelah melewati badai dan waktu yang keras, telah berakar lebih kuat dan damai di lubuk jiwanya. Dari langit malam, butiran salju kembali turun. Butiran salju yang ringan dan transparan, begitu menyentuh jendela kaca, langsung meleleh tanpa meninggalkan bekas air. Seolah-olah beberapa takdir, beberapa masa lalu yang menyakitkan, pada akhirnya akan tertutup oleh hembusan hangat waktu tanpa jejak, atau terpatri selamanya dalam waktu yang disebut kemarin, yang tak akan pernah bisa kembali. Dan hari esok, akan selalu ada kehidupan sejati yang baru dan menyilaukan, yang layak dinanti dengan hati yang berdebar.